Kalau saham option Anda pasti suka banget di saham Amerika. Karena naik turun tetap cuan gitu loh. Tinggal Anda belinya kalau misalnya naik ya beli call optionnya, kalau mau turun ya beli put optionnya aja, udah gitu. Nah, rules peraturannya kalau kita kepingin capital kita itu grow atau berkembang ya, yang pertama itu kita harus reduce wasteful spending. Artinya kita jangan boros ya. Kita itu biasakan kalau kita beli barang itu benar-benar barang yang kita butuhkan. Jadi bukan yang kita inginkan ya, beda ya. Kalau misalnya Anda mau kaya raya tapi Anda nggak bisa hemat ya, Anda boros, percuma ya seperti itu ya. Nanti ceritanya Anda save di satu sisi, Anda invest ya, tapi Anda bocor di sisi lainnya ya, itu percuma. Jadi pertama itu reduce wasteful spending. Mulai dari yang gampang-gampang aja lah ya. Kalau mau mengurangi wasteful spending, misalnya kurangin jajan di luar ya seperti itu ya. Ya seperti itu. Atau kalau jajan ya seadanya aja lah, jangan terlalu yang mahal-mahal ya kalau sama keluar sama temennya gitu ya. Ya. Kalau beli HP mungkin ya nggak perlu yang terlalu mahal banget gitu ya. Kalau saya sendiri sih HP sih saya pakai Samsung yang lama sih, versi versi A seri gitu ya. Eh, Pernah anak saya kritik sih, Pak Sunar, apa itu kan anak teman saya juga sama, kurang lebih intinya anak saya juga sama. Kok nggak mau pakai iPhone aja sih? Jadi kalau meeting-meeting itu kan kelihatan keren tuh punya iPhone gitu ya, daripada pakai Samsung yang lama. Aku bilang enggak sih. Soalnya kalau Warren Buffett itu kan pernah diinterview ya, mungkin ada yang pernah lihat di YouTube ya, ditanyain HP-nya apa? Ya HP-nya yang jadul itu ya, bahkan lepas kalau nggak salah ya. Ya, seperti itu. Nah, jadi beli yang perlu aja. Kalau misalnya nggak perlu ya nggak usah. Ya, seperti itu. Nah, kemudian grow your capital terus smart investing ya. Jadi jangan sampai gambling, jangan sampai judi online ya. Jadi kita harus invest, dan invest itu kita harus perhatikan caranya benar ya, seperti itu ya. Jangan sampai kita itu ngomongnya invest tapi sebenarnya Anda itu gambling ya, seperti itu. Karena Anda nggak tahu tekniknya, nggak tahu ilmunya, asal ikut-ikutan ya, seperti itu ya. Uh, itu yang paling penting. Kita harus invest smartly. Bukan berarti hanya orang yang cerdas saja atau jenius yang bisa investing, enggak ya, seperti itu ya. Semua orang bisa ya. Bahkan Kontan dulu pernah bikin artikel Satpam Bank ya, Security Bank itu dia rajin invest saham juga ya, seperti itu ya. Dan uangnya lumayan. Kemudian diversify smartly. Artinya kita itu kalau invest jangan semuanya taruh dalam satu keranjang. Misalnya kita taruh di deposito gitu kan. Nanti nggak berkembang. Ataupun berkembang itu tipis banget ya. Atau kita semuanya taruh di saham. Karena saham untungnya banyak. Tapi kalau pasar sahamnya lagi turun atau lagi kena kasus perusahaannya, jadi harga sahamnya jatuh atau perusahaannya dilikuidasi, tutup ya, bangkrut gitu ya. Nah kita habis nanti. Jadi jangan semuanya ditaruh dalam satu keranjang ya, seperti itu ya. Mungkin jangan lupa sambil di screenshot ya, atau bila perlu ditulis ya, seperti itu ya. Eh, saya biasanya sih nggak mau kasih materinya ke peserta saya. Kenapa? Karena pengalaman saya pernah ya kasih materi saya itu di copy and paste, dibuat buku ya. Karena saya buktinya ada. Nah, ketika saya tegur, penulisnya bilang, "Oh, saya kan sama kayak Pak Sunar, ngambil source-nya dari bukunya yang itu, yang bahasa Inggris. Tapi masalahnya, copy and paste-nya dia itu salah ketiknya sama kata-katanya ya, dengan yang saya bagikan di slide saya. Ya, seperti itu ya. Jadi, Anda screenshot aja atau Anda catat. Eh, ini yang paling penting ya, do not label your money. Ya, uang dingin, uang panas. Mungkin Anda sering bilang ya, teman, kalau invest di saham atau trading di saham atau main di saham lah, kadang-kadang bahasa gaulnya main ya. Padahal yang benar jangan main ya, trading atau invest ya gitu ya. Istilahnya mindsetnya seperti itu. Nah, itu pakai uang dingin enak ya, seperti itu ya. Jangan pakai uang panas. Nah, itu masalahnya di sana. Karena Anda pakai uang dingin, ya kan, jadinya Anda kedinginan, ya seperti itu ya. Nah, dalam arti seperti ini, Anda nggak pantau, portfolio Anda nggak pantau, investasi Anda nggak Anda pantau. Jadi Anda biarkan aja, uang anggapan aja, nggak apa-apa lah loss, uang itu uang dingin kok saya nggak pakai, ya seperti itu. Nah, ketika Anda punya mindset seperti itu pasti langsung Anda labeling your money, ya nggak boleh seperti itu ya. Semua uang sama, ya labelnya adalah Negara Republik Indonesia ya, BI ya, ya penerbitnya. Jadi jangan dilabelin gitu. Ya mungkin ada yang bilang protes dulu Pak Sunar, itu kan ada istilahnya, ada uang kuliah, uang biaya hidup, uang cicilan rumah dan lain-lain. Ya benar. Tetapi dalam arti kamu jangan melabelin dengan emosional, harus secara logikal ya seperti itu. Nanti saya jabarkan. Kemudian ada yang
paling penting yang terakhir adalah mulai dari sekarang ya. Start now, keep learning. Ya, jangan ditunda-tunda. Misalnya Anda mau mulai investasi, bulan depan aja Pak Sunar. Bulan ini seret saya banyak tagihan terus utangnya numpuk. Ya kalau bisa dipaksakan sisihkan ya untuk investasi. Ya, mulai dari sekarang. Jangan pakai alasan nantilah. Ya seperti itu ya. Eh, Nah, itu yang paling penting ya. Sebenarnya rules-nya banyak sih. Cuman saya summary saya singkat untuk 5 ya sebenarnya. Top untuk rules-nya seperti itu. Nah, yang pertama kalau kita bilang mengenai smart investing itu apa sih ya? Kalau menurut Benjamin Graham ya, smart itu bukan berarti kita jenius, pinter gitu enggak ya. Yang penting adalah kita itu bisa kontrol emosi ya. Kemudian kita itu mindsetnya long term. Jadi istilahnya Warren Buffett juga sama ya, Benjamin Graham juga sama. Semuanya itu butuh waktu. Memang sih kadang-kadang kalau kita beli saham ya, kayak yang join grup saya itu kan ada yang cerita ke saya, Pak Sunar saya panen besar tuh dari Antam ya gitu ya. Nah, itu memang ada beberapa saham yang bisa naik sebentar aja Anda bisa cuan atau profit 25% atau bahkan 100% bisa ya. Seperti sebelumnya kalau yang kenal saham Indonesia grupnya konglomerat ya, grupnya PP gitu ya, sampai naiknya itu ratusan persen dalam waktu yang nggak lama ya. Tapi itu hanya beberapa saham saja, nggak selalu terjadi. Nah, harus tahu mengenai margin of safety, tapi saya nggak bahas detailnya, nanti Anda bisa baca bukunya sendiri. Kemudian harus bedain antara price, harga, dan nilai atau value ya. Itu yang penting-penting. Mungkin kalau dibahas itu intelligent investor itu kuliahnya mungkin bisa sampai satu mata kuliah ya. Bukunya tebal tapi isinya padat ya seperti itu. Nah, kemudian di bukunya William J. O'Neill itu dia menyebutkan kesalahan-kesalahan orang. Kenapa orang itu gagal? Ya, karena dia beli nggak pakai research ikut-ikutan Pak Sunar ya. Pak Sunar ngomong ini bagus ikut-ikutan, tapi nggak ngerti kenapa sih harus buy itu, kenapa buy ya seperti itu. Nah, ikut-ikutan itu jangan diulangi ya seperti itu. Jadi harus punya mindset kenapa saya beli atau invest di sesuatu investment ya. Kemudian yang kedua itu adalah holding losing stock. Jadi kalau sahamnya lagi rugi, ada investor yang bilang gini, wah tenang aja tuh kalau rugi, nanti juga naik sendiri, ya kan? Dulu ada yang kritik saya kan punya YouTube channel tadi di awal ya, dia kritik saya gini, Pak Sunar, coba sekali-sekali tuh tiru Lo Keng Hong. Dia bilang apa? Lo Keng Hong itu bilang jadi investor saham itu enak ya, ditinggal tidur, tahu-tahu bangun-bangun kaya raya, ya seperti itu ya. Nah itu istilahnya itu kalau saya bilang itu bahasa filosofi ya. Kalau bahasa filosofi itu nggak bisa diartikan secara harfiah katanya ya. Jadi ada kata di balik katanya gitu ya. Jadi kita harus tahu. Nah, kemudian harus selalu pasang stop loss. Ya, paling tidak 8% menurut bukunya. Walaupun investasi juga sama. Warren Buffett pun juga pernah cut loss loh. Ada yang nggak di cut loss ya, sampai sekarang ada sahamnya dia masih keep, ada yang di cut loss. Seperti contoh sebelumnya dia cut loss di saham airlines, saham penerbangan dia cut loss. Di meetingnya dia jelaskan ya, memang dia akui kesalahannya beli saham airline atau saham penerbangan ya seperti itu. Nah, kalau di pasar saham itu jangan memprediksi market ya seperti itu ya. Jangan istilahnya membuat tafsiran market ini bakalan kemana ya gitu. Yang pasti kita harus tahu ya berdasarkan apa yang pernah terjadi di masa lalu ya. Itu jangan sampai kita itu terbawa emosi, terbawa opini ya. Ya gitu. Jadi saya itu makanya di awal tadi saya sebutkan beberapa sumber, kita jangan sampai terbawa opini ya. Ya seperti itu. Nah, kemudian yang paling penting adalah diversifikasi. Kenapa sih kita jangan taruh semua telur di dalam satu keranjang? Soalnya kalau misalnya investasinya itu gagal, jadi Anda masih bisa punya yang lainnya. Ya seperti itu ya. Nah, diversification ini ada contohnya di bukunya Big Mistake. Ya, bagus banget. Ya, itu contohnya salah satu manajer investasi Sequoia ya. Pronunciation saya mungkin jelek ya, Sequoia. Itu dia invest terlalu fanatik dengan satu saham Valen ya. Itu perusahaan farmasi ya sampai CEO-nya dipuji-puji gitu ya. Akhirnya selama berjalan perusahaan tersebut rugi ya, ada beberapa kasus juga ya. Akhirnya berantakan ya seperti itu gara-gara terlalu banyak di satu perusahaan, nggak diversifikasi. Memang diversifikasi itu boring ya.
Karena kalau kita nggak diversifikasi, misalnya fokus ke satu saham ya, itu kalau sahamnya lagi naik kencang, itu bisa langsung cuan atau profit 100%. Tapi kalau diversifikasi mungkin nggak bisa karena dibagi-bagi, porsinya terbatas. Ya, seperti itu. Nah, cerita mengenai diversifikasi ya. Tadi di depan kan Pak Agus memperkenalkan saya ya mengenai CV saya atau resume. Itu kan saya kuliahnya di Amerika kan tahun 1998 ya. Kalau kita ketahui 1998 itu ya kan, itu dolar Amerika naiknya tinggi banget. Ya dari sebelumnya itu 2.200 ya. Itu naiknya tiba-tiba sampai pernah panik itu sampai 10.000 ke atas atau bahkan tahun selanjutnya ya itu bisa sampai spike sampai 16.479. Nah, kenapa saya sebut ini? Saya nggak bangga-banggakan orang tua saya kaya raya, enggak. Nah, kenapa orang tua saya bisa menyekolahkan saya di Amerika ya? Itu karena orang tua saya dulu tuh rajin nabung US dollar. Ya, ya, papa saya tuh rajin nabung US. Jadi setiap kali dia ada usaha untung, dia beliin US, dia tabung. Ya, seperti itu. Kalau misalnya orang tua saya itu nggak menabung, nggak diversifikasi ke US dollar, dia pasti nggak bisa menyekolahkan saya di Amerika. Karena saya nggak dapat beasiswa. Ya, seperti itu. Terus terang aja seperti itu. Saya bukan menyombongkan diri, nggak lulusan Amerika, nggak. Ya, nggak perlu disombongkan lah. Karena kenapa? Ada orang yang nggak lulus sekolah pun yang sukses banyak ya seperti itu. Jadi lulus Amerika, lulus manapun ya nggak perlu disombongkan ya, sombongkan gitu ya. Seperti itu. Makanya diversifikasi itu penting ya. Jangan semuanya ditaruh dalam rupiah ya. Sekarang US atau mata uang lainnya. Nah, diversifikasi ini juga dibahas di bukunya Benjamin Graham ya. Dia bilang saran dia itu paling nggak kalau kita mau itu grow ya, bertumbuh ya. Paling nggak 25% di saham atau maksimum 75%. Jadi porsinya di saham itu 25 sampai 75%. Ya. Eh, itu kalau dari Benjamin Graham karena dia eh, lebih ke saham ya. Nah, common stocks ya istilahnya sih. Nah, chapter 14 juga bahas walaupun diversifikasi tapi jangan terlalu banyak. Ya, jangan sampai sahamnya itu supermarket bisa sampai 50 saham, pasti hancur semua. Karena ada yang share ke saya ya, beberapa orang ya dari follower saya ya, itu dia sahamnya banyak nyangkut ya. Jadi supermarket sama apa aja ada. Ada bahkan yang sudah mati atau tidur tidur lama ya nggak bangkit-bangkit itu ada juga. Ya, jangan beli terlalu banyak. Kalaupun misalnya Anda mau diversifikasi, mungkin Anda bingung pilih yang mana, mungkin sarannya adalah beli reksadana atau ETF kalau di Amerika ya. ETF itu intinya adalah reksadana yang diperdagangkan di pasar modal. Jadi harganya itu bisa menyesuaikan harga market. Jadi nggak harus harga end of day. Kalau reksadana itu kan kalau kita beli kan harganya kita nggak tahu. Nanti tahunya setelah close end of day. Kalau ETF itu bisa langsung tahu harganya ya real time. Ya seperti itu. Kalau di Indonesia sayanya nggak kurang liquid ya untuk ETF ya seperti itu. Nah, ini memang agak singkat ya karena waktunya terbatas. Saya lebih suka nanti Anda banyak pertanyaan ya daripada saya yang banyak ngomong dari pulang-pulang blank gitu ya materinya. Nah, psychology of money itu simple banget ya. Ini yang saya paling ketekankan. Misalnya psychology of money ini kalau dibahas bisa sampai satu seminar. Karena kenapa? Karena aspeknya banyak ya seperti itu ya. Yang paling penting yang saya sharekan ya pengalaman saya itu adalah do not label your money. Jangan sampai uangnya itu dikasih label ya. Misalnya saya takut ya kalau Anda kasih label itu nanti mental accounting istilahnya. Misalnya seperti ini. Anda itu rajin menabung ya. Hidupnya itu frugal living ya. Misalnya Anda sering beli FR ya obligasi pemerintah ya. Sekarang kan kelipatan 1 juta sudah bisa beli ya. Itu kuponnya lumayan. Ya paling dikit 5% lah. Ya jangka pendek, kalau jangka agak panjang 6,5 itu bersihnya. Tetapi di satu pihak Anda itu punya cicilan, punya kredit, ya utang kredit card atau utang pinjol ya seperti itu. Bunganya 9% sampai 12%. Percuma Anda nabung di government bond kalau utang Anda itu besar, gede ya. Bahasa Jawanya gede, tapi bunganya gede ya. Mati nanti ceritanya. Sama aja, percuma Anda nyimpen di government bond atau FR atau SBN retail istilahnya. Bunganya 5 sampai 6,5. Jangan sampai dikasih label. Nah, bahasa Inggrisnya itu istilahnya money itu is fungible ya, seperti itu. Artinya, ya, uang itu dimanapun asalnya apapun ya, itu tetap uang. Kalau misalnya Anda bilang dari awal tadi saya bilang kalau invest di saham atau di suatu aset gitu ya, yang Anda biarkan aja karena itu uang dingin saya invest jangka panjang. Ya,
Ya kalau misalnya benar-benar nanti company-nya bangkit lagi atau aset tersebut balik lagi ya seperti itu. Kalau nggak balik gimana? Ya Anda hilang semua investasinya. Jadi jangan sampai memberikan label. Ada yang diberikan label seperti ini. Oh Pak Sunar, saya dapat bonus nih, bonus gajian nih, gaji ke-13 gitu ya. Eh, atau ini dikasih bos uang untuk liburan, saya pakai untuk liburan. Ya, itu berarti Anda memberikan label, padahal Anda cicilannya banyak, ya tagihannya banyak, Anda belum lunasin. Terus Anda kepingin liburan karena Anda punya mindset, wah itu uang bonus itu. Mas Sunar, saya itu kerja keras tuh, dapat uang bonus, pasti saya pakai tuh buat vacation gitu ya, liburan ya, seperti itu. Jangan ya. Artinya Anda memberikan label emotionally. Kata kuncinya adalah secara emosional di sini ya. Ya. Jadi harus logically ya. Boleh sih Anda memberikan label, misalnya ini uang sekolah, ya uang bayar cicilan atau uang bayar kos, boleh. Tapi bukan secara emosi ya, seperti itu ya. Uang panas, uang dingin, jangan ya. Itu kesalahan psychology of money nomor satu. Ya, seperti itu. Mental accounting bias, uang dingin dan panas semuanya sama, tetap uang ya. Anda rugi 1 juta, rugi 10 juta, rugi 100 juta, uang dingin atau uang panas, tetap itu namanya uang yang rugi, hilang. Ya, seperti itu. Nah, mulai dari sekarang, start now, keep learning. Warren Buffett itu dia kaya raya, ya. Bukan karena dia pinter, jenius, enggak. Karena dia start earlier, lebih awal. Jadi, saya terus terang agak menyesal ya. Saya mulainya itu agak lambat, tahun 2013 saya mulai di saham ya. Mulai belajar investasi 2013. Coba kalau saya mulai dari awal kuliah, ya, itu saya belajar investasi. Mungkin saya lebih kaya raya ya seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, saya mengajarkan generasi muda ini yang masih muda supaya mulai belajar. Ya, psychology of money Anda harus belajar, investasi seperti apa itu harus Anda belajar. Ya, Eh, jangan terlalu banyak nonton YouTube atau TikTok ya generasi sekarang ya. Nah, memang sih ada beberapa yang disampaikan influencer itu bagus ya di TikTok ya. Tapi nggak semuanya itu em, ilmu atau knowledge istilahnya ya. Bahasa Inggrisnya knowledge sama istilahnya knowledge sama apa namanya? Opinionnya itu beda. Ya. Jangan sampai terbawa opini ya. Ada loh yang influencer terkenal, dia memang terkenal. Cara ngomongnya kalau di YouTube itu lebih lebih pinter ngomongnya dari saya. Ya. Karena saya itu backgroundnya di IT ya, orang teknikal. Saya itu mungkin public speaking saya nggak sebagus influencer tersebut. Followernya banyak. Tetapi yang dia sampaikan itu kebanyakan opini semua. YouTube title-nya itu semuanya clickbait semua kebanyakan. Tahu istilahnya clickbait kan? Dibuat title-nya yang luar biasa supaya orang ngeklik lihat videonya gitu ya. Seperti itu. Nah, yang penting yang harus kita tahu itu semuanya jangka panjang. Ya. Jadi jangan sampai ada itu pikiran kepingin cepat kaya raya langsung, ya seperti itu ya. Jangan ya. Kalau mau kepingin cepat kaya raya langsung itu ya bisa, tapi biasanya jalannya jalan pintas ya. Nah, seperti itu ya. Atau Anda benar-benar laki. Ada orang yang laki, ada menang undian, ya dapat mobil ada, tiba-tiba kaya raya ada, ya, tapi nggak semuanya. Ya, uh, mungkin kurang lebih sih seperti itu ya. Nah, nanti mungkin di sesi kedua saya lebih bahas ke investasinya, karena ini kerjasama dengan Country Indonesia itu di marketnya pasar sahamnya Amerika. Ya. Kenapa saham Amerika? Karena kita maunya diversifikasi tadi ya. Tadi saya sebut di awal mengenai US dollar ya. Itu mata uangnya tahun 97 itu masih 2.300. Ternyata dia bisa melambung tinggi. Ya seperti itu. Nah, Anda kalau mau diversifikasi ya salah satunya untuk saham ya saham Amerika ya seperti itu. Nah, kebetulan nih saya kenalkan investasi untuk saham Amerika. Ya seperti itu ya. Nah, dia itu masih ya still world largest economy ya. Mungkin banyak yang bilang sebelumnya ada yang tanya ke saya Pak Sunar, masih menarikkah kalau misalnya kita investasi di Amerika? Soalnya kan sekarang kan sering didolarisasi itu Pak Sunar. Tapi dolar itu masih tetap mendominasi. Walaupun mungkin pengaruhnya sudah turun. Sekarang sudah 50% lebih sedikit ya. Dulunya 60% lebih ya, sebagai reserve currency ya. Tapi nomor 3 dia masih kapitalisasi market paling besar ya. Largest capitalization. Nah, yang keempat itu transparansinya bagus kalau saham Amerika itu ya. Nggak seperti ya saya nggak menjelekkan saham Indo ya. Saham Indonesia nggak saya jelekan nggak. Karena kalau saham Indonesia itu kadang saya bingung ya.
orang itu lebih lihat brokernya atau lebih lihat asingnya. Kadang brokernya diliatin, misalnya broker YP beli, ah, atau broker MG itu, pasti nanti sahamnya naik katanya gitu. Nah, kalau seperti itu ya kita nggak usah kerja semuanya. Langsung aja lihat broker mana yang borong, kita borong. Padahal kalau kita beli di broker satu ya, itu kita bisa pindahkan sahamnya di broker lainnya. Kita bisa jual di tempat lain. Ya, jadi market transparansinya nggak jelas. Tapi kalau US itu transparan ya. Nah, seperti itu. Dan currency-nya itu masih kuat. US dollar itu masih kuat. Walaupun terakhir indeksnya DXY atau DXY ya itu turun tapi dia masih kuat. Nah, nah, revenue-nya itu company-nya bagus banget ya. Sampai triliunan ya. Jadi billion US dollar. Jadi powerful. Sejauh ini aja kalau kita lihat kan saham US walaupun kena isu trade ya, ya trade war ya. Ya seperti itu masih kuat. Ya. Nah, apakah kita jual Amerika? Ya. Nah, kalau kita belum punya ya kita bisa beli. Ya kalau sudah punya ya belum tentu istilahnya jual ya seperti itu ya. Ya. Mungkin ini sudah sampai tadi kalau nggak salah sampai 19.35 ya. Kemudian masuk ke sesi pertanyaan. Harapan saya sih lebih banyak bertanya daripada saya yang banyak ngomong ya seperti itu. Supaya ada ilmunya ya. Kalau misalnya nggak sempat nanti bisa request ya ke bagian universitas atau bagian Kudrit Indonesia yang sponsor untuk mengadakan edukasi berikutnya lagi ya seperti itu ya. Nanti ada yang ke sesi kedua saya akan bahas lebih detailnya ya seperti itu ya. Ya, mungkin saya kembalikan ke moderator Pak Agus atau yang mau tanya langsung. Ini ada Ya. yang raise hand Rumanti ya. Sebentar, saya nggak tahu apakah saya bisa akses untuk um, open. Saya bacakan Pak Sunar pertanyaan. Tadi ada yang masuk di chat room. Coba saya buka Oh, dulu pertanyaan. Sebentar. Ini Ijon of Camp. Bukunya tidak terlihat, Pak. Bisa di-share lagi, Pak, bukunya, Pak. Tadi ada dari Pak Jun Susanto. Bukunya tidak terlihat, Pak. Bisa di-share oh, lagi, Pak. daftar Ya. referensinya tadi ya. Iya. Oh, ya. Ini yang dari awal. Kelihatan, Pak. Pak tadi. Waktu Pak Sunar tunjukkan di layar, tadi Bapak Oh, nggak ngeliatin semua, Pak. Oh, bukunya di layar. oh, yang ini. Ini yang versi Indonesia terjemahan ya. The Intelligent Investor. Ini dari Benjamin Graham. Nggak kelihatan, Pak. Nah, Nggak kelihatan apa ini? backgroundnya Pak Sunar, background putih ya. Oh, sorry, sebentar. Mungkin ada. Tapi ini fotonya sama kok yang ini. The Intelligent Investor ini loh. Yang sebelah kanan. Sama persis nih. Saya anotin yang ini. Ya, Yang Nah, yang biru sebelah kanan. Pak Jun, Ya, yang biru. Nah, The Intelligent Investor itu tadi yang disampaikan Pak Oh ya itu, Sunar. The Intelligent Investor ya Pak Jun Ya, Susanto ya. iya. Benjamin Oke, saya Graham. udah punya. Oh Nah, punya. ini ada bahasa Inggris ada sih seperti itu ya. Sebentar Tadi saya yang coba. kuning, Juga udah kuning sama itu ya yang Pak mana, Jun. Pak? Option Trader Handbook. Nah, ini ya. Nah, sekarang udah kelihatan ya ini bukunya. Ini yang bahasa Inggrisnya. Tapi kalau nggak Oke. punya ini Wah ya bahasa banyak. Indonesia. Cuma Pak kalau misalnya nggak mau beli, Pak Jun bisa cari masa Asia e-booknya Pak Jun. online banyak kok ya. E-booknya banyak. Memang memang bajakan nggak disarankan, tetapi gini ya, masalahnya autornya ini sudah ikhlas ya. Autornya tuh dia nggak mungkin mempermasalahkan. Ini copyrightnya sudah expired ini. Ini ada jual aja nggak ada yang protes, ada semain nggak ada protes. Benjamin Graham ini autornya sudah expired, ya, lisensinya sudah expired. Jadi kalau dibilang bajakan ya nggak juga. Istilahnya sudah open source lah ya. Kalau yang lain-lainnya memang bukan kita itu mau bajak enggak ya, mau impor aja mahal banget, terus dipajekin lagi, wah mahal lagi pajaknya ya, seperti itu. Ya bisa cari Oke. PDF-nya ada sih, tapi jangan minta saya PDF-nya. Nanti kena kasus lah ya, etik. Pak Agus, maaf, itu ada 3 yang raise Ya. hand ya Pak Agus, Bu Ya. Asi, Pak Gifari, Sebentar. dan Pak Ahmad Haidir. Baik, sebentar Pak Jun dulu ya Pak Jun. Bagaimana clear Pak Jun? Tadi yang bertanya Pak Jun dulu. Clear, Pak. Terima kasih. Clear, Nanti baik. saya mau nanya juga. Iya. Ada Nanti yang raise hand itu Pak ya, Agus. Pak Jun sudah clear ya. Baik. Sekarang yang raise hand. Sebentar Pak Jun ya, sudah selesai Pak Jun ya. Gantian yang lain. Berikutnya adalah Bu Asih Rumanti. Silakan Bu Asih Rumanti. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan Pak Agus. Suara saya terdengar ya Pak? Sudah Bu. Bu Asih Rumanti masa Asia Bu ya atau bukan? Iya, betul.
Saya batch 17. Oh, B17. Silakan Bu Asi. Ya, baik. Terima kasih. Selamat malam, Pak Sunar Susanto. Iya, selamat malam. Salam kenal. Saya Asi Ya. Rumanti, Sekolah Tarsisius, Jakarta. Wah, luar biasa. Ya, saya malam ini terkaget-kaget sih dengan penyampaian Bapak, luar biasa ya. Ini karena saya bukan bukan seorang investor ya, mesti, dan saya background pendidikan. Tapi saya izinkan untuk bisa bertanya beberapa hal yang selama ini saya lihat. Dari teman-teman saya, guru, itu beberapa saya kenal, itu mereka apa sih saham yang namanya kripto ya. Nah, mungkin sekarang kan udah rontok ya, itu bagaimana ceritanya. Teman-teman saya tuh kasihan dan akhirnya uangnya juga menyusutnya ya lumayan sih, nggak tahu sebabnya apa. Nah, itu yang pertama. Sehingga berdasarkan dari pertanyaan itu, saya tuh dari tadi tergelitik oleh satu hal yang masih saya pikir gini, orang bermain apa ya namanya? Orang invest atau bermain saham itu pasti kan mengandung resiko. Nah, saya sedang berpikir bagaimana cara atau strategi yang baik dalam mengelola resiko investasi gitu mungkin ya Pak ya, dalam hal apapun. Mungkin itu aja Pak. Thank you Pak. Ya, baik. Kembali ke risiko ya Bu Asi. Silakan Pak Sunar. Baik, pertanyaannya bagus ya. Mungkin mendengar cerita tentang dari teman yang kripto terus nyangkut terus rugi banyak. Itu sebenarnya kembali lagi kalau kita mau invest sesuatu kita harus tahu apa yang kita beli ya. Seperti itu. Jadi jangan ikut-ikutan. Kalau Pak Sultan ngomong ini bagus ya jangan ikut-ikutan ya seperti itu ya. Jadi jangan terlalu percaya orang lain 100% ya. Jadi Anda harus riset sendiri. Nah, kripto itu memang salah satu aset, saya juga ada kripto ya. Tapi kalau di kripto saya cuma satu aja. Saya fanatiknya di Bitcoin ya. Bitcoin yang ada walletnya ya, bukan yang apa yang futures ya seperti itu. Jadi Bitcoin itu dia solid karena pondasinya kuat, dia nggak bisa dipermainkan. Dalam arti orang nggak bisa mempermainkan kayak bikin yang aneh-aneh gitu ya. Karena dia juga jumlah yang beredar itu sama ya, tetap sama, nggak bisa ditambahin, nggak bisa dikurangi. Kalau yang lainnya itu mungkin bisa dipermainkan kripto ya, atau istilahnya orang itu kripto micin lah ya, meme coin gitu ya. Orang bisa buat kripto sendiri terus kemudian dipermainkan sendiri. Yang terakhir ada tuh viral tuh Indonesia, ada kripto Indonesia ya. Naik terus ternyata akhirnya itu dibajak kan, kena bajak gitu ya. Seperti itu ya. Jadi kita harus tahu. Nah, tadi pertanyaan kedua, mengelola resiko dalam investasi ya. Itu di bukunya ini ya, Intelligent Investor. Dia menyebutkan ya, kalau kita invest di suatu saham, kita harus tahu perusahaannya itu perusahaan apa, bisnisnya apa, terus kita harus menentukan istilahnya margin of safety ya. Value-nya atau nilainya itu berapa. Jadi kita itu harus beli di harga yang menurut perhitungan kita itu intrinsic value. Jadi kita itu kalau misalnya saham BCA sekarang contohnya ya, untuk saham Indonesia ya gampangnya. Nah, itu misalnya dihitung intrinsic value-nya 9.000 ya. Jadi kalau mau murah ya mungkin di bawah harga 9.000 dikasih margin of safety sekitar 20% gitu ya. Nah, itu investasi seperti itu. Itu kalau invest. Kalau misalnya trading itu biasakan follow the trend ya. Kalau mau dibahas trennya itu bisa kuliah satu sesi juga gitu ya. Nah, technical juga istilahnya follow the trend, ikutin trennya. Kalau trennya naik ya, itu berarti masih bagus. Tapi kalau sudah turun, ya lebih baik kita hindari. Ya. Terus kadang-kadang orang itu prinsipnya gini, misalnya sahamnya naik, terus kemudian seneng gitu kan, terus turun dia nggak mau jual. Akhirnya dia keep, terus marah di average down. Alasannya kalau di average down itu nanti kalau naik sedikit saya jual, saya lepas Pak Senar. Kalau di average down saya rugi. Padahal kalau trennya masih turun ya Anda nggak membatasi resiko. Kalau di bukunya tadi kan saya bilang yang di bukunya How to Make Money in Stock ya, itu kalau misalnya kita trading atau investasi itu usahakan loss-nya sekitar 8% atau maksimum 10% ya, seperti itu ya. Ini ya, saya sudah sharekan slide-nya ya, yang di sini. Ini How to Make Money in Stock sini. Sana gitu. Karena Nah, transport nggak dibayarin. 8% cut loss ya, seperti itu ya. Jadi aku harus bayar sendiri lah. Kalau aku harus bayar Ya, sendiri. kurang lebih seperti itu. Ya, jadi jangan sampai Anda itu nggak memperhatikan portfolio Anda, itu sayangnya loss. Ya, kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Bagaimana jawabannya. sih jelas ya?
Ya, jadi Baik, terima banyak sekali kasih Pak risikonya ya. Sunar. Nama investasi pasti ada risiko investasi. Ya, Jadi kita harus ini Bu, ya minimal membaca berita tentang makro dan mikro dari apa ya perusahaan yang kita beli ya sahamnya ya itu. Kalau teman saya itu punya pengalaman tuh unik banget sih. Jadi pagi itu baca koran online dan koran biasa dari berita-berita apapun. Kenapa? Nilai perusahaan itu bisa naik, bisa turun dari media. Jadi ada bad Iya. news dan good news ya, berita baik dan berita jelek ya. Dan saat ini adalah peluang Bu, kalau mau investasi emas karena Donald Trump, wah mohon maaf, Donald Trump itu sangat ekstrim karena beliau adalah pengusaha. Kemungkinan besar dolar itu akan naik. Saya sekarang mau mencoba beli dolar. Kenapa kemungkinan besar dolar akan naik? Emas akan naik. Kenapa? Ya, karena Presiden Rusia, Vladimir Putin, itu akan menjadikan emas sebagai investasi dunia. Jadi ada dua, Bu, dolar dan emas. Dan sudah saya mencoba emas itu hampir 30 tahun. Berhasil. Saya mencoba dolar. Jadi ya kita harus membaca berita, Bu. Ya, tidak hanya gosip yang dibaca katanya Pak Sunar. Itu jelas bahasa ya. Jadi ya perlu belajar banyak hal ya. Learning by doing, Bu. Ya. Pak Agus, ya, Ya, silakan lanjut berikutnya lagi adalah Pak Pak Ahmad Haidir Ahmad ya. Haidir. Silakan Pak Ahmad Haidir. Baik Pak Agus, terima kasih kesempatannya. Perkenalkan Pak Sunar, saya Ahmad Haidir. Ya, Saya salam kenal. dari batch 16 Pak, Ya. dari Pekanbaru. Di sini saya ingin bertanya sedikit teknis Pak. Misalkan kalau kita ada dana sekitar 2 juta, apakah bagusnya kita langsung beli saham, satu saham aja atau beberapa saham gitu Pak? Cukup Pak Ahmad Haidir. Silakan Pak Sunar dengan mencoba-coba 2 juta ya. Baik. Ya, Pak. Jadi kalau kita punya uang, itu sebenarnya kita harus punya strategi dulu. Maksudnya uangnya itu mau ditaruh di saham berapa persen. Kalau semuanya, terus berapa saham. Kalau misalnya untuk pemula, itu paling banyak sih kalau saya bilang sih awal-awal ya, itu 3. Nanti kalau berkembang ya paling banyak banget itu 10. Karena apa? Jari kita itu hanya 10 ya. Jadi kalau lebih dari 10 saham, saya bilang sih susah pantaunya. Jadi kalau mula, apalagi masih dananya masih sedikit, itu paling enggak ya 3 lah paling banyak gitu ya, seperti itu. Jadi jangan terlalu banyak. Yang penting itu adalah prosesnya ya. Jadi kita harus belajar. eh, Jangan sampai di saham itu jangan sampai keras kepala ya. Terus terang aja seperti itu. Karena ada orang yang keras kepala banget, dia nggak mau cut loss, akhirnya dia rugi banyak, akhirnya dia give up ya seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Jelas Pak Ahmad Haidir ya. Paling tidak 3 ya. Tapi jangan Ya paling sampai banyak. kita tidak mampu memasakkan dari beli saham. Katanya Pak Prabowo, beli saham itu judi kalau kita tidak mampu. Tapi menurut saya itu benar, ada benarnya, ada salahnya. Jadi kalau kita tidak mampu, maka beli saham itu judi. Tapi kalau kita mampu, mahir, ya perlu belajar, mungkin tidak judi. Karena beli saham itu sudah difatwakan MUI adalah halal. Ya. Baik, berikutnya adalah Pak Givari Prayogo. Silakan Pak Givari. Ya, selamat malam Pak Sunar, suara saya terdengar? Ya, terdengar Pak, jelas. Ya, saya tertarik dengan pernyataan jangan terbawa opini. Mungkin di luar sana Bapak juga sempat mention tentang influencer pun Bapak termasuk juga influencer ya. Jadi mungkin kalau perbandingan saya sering nonton Benix, jadi agak sebagai orang awam kita tuh agak terbentur-benturkan oleh influencer. Mungkin kita ngerasa terbentur karena alasan wawasan kita yang kurang. Cuman sesimpel kayak tadi Bu Asih bilang kalau ada loh temennya yang tetap merugi ketika investasi, dan Pak Agus bilang memang sesimpel kalau kita sering baca koran, sering tahu perkembangan atau kondisi perusahaan seperti apa, setidaknya kita bisa mengklasifikasi perusahaan apa yang perlu ditendang atau yang tidak perlu dipilih. Nah, yang ingin saya tanyakan gimana sih Pak sebenarnya cara untuk memilih emiten yang baik dan benar itu seperti apa sehingga kita nggak mudah terombang-ambing oleh opini orang, pun kita bisa menjadi influencer bagi diri kita sendiri. Terima kasih. Emiten Baik. ya. Silakan Pak Sunar, emiten yang baik ya. Baik, jadi kalau kita dalam pemilihan emiten ya, itu pertama-tama yang kita lihat adalah
perusahaannya yang itu yang harus kita kenal. Misalnya contoh gampangnya gini, kalau Anda beli suatu perusahaan, Anda harus tahu perusahaannya itu bisnisnya apa, untungnya dari mana, ya. Terus kemudian manajemennya siapa, ya seperti itu harus kita tahu. Apakah manajemennya itu track record-nya bagus? Kalau manajemennya track record-nya jelek, menurut Warren Buffett kan, walaupun dia pintar, dia nggak punya integritas, itu lupakanlah. Jadi kalau ada manajemen yang mungkin maaf aja jejaknya itu jelek, ya, pernah kena kasus tapi mungkin lepas gitu ya. Nah itu mungkin kita harus waspada juga. Ya, seperti itu. Nah yang kedua untuk secara teknisnya langsung milih sahamnya ya atau perusahaannya, itu saya gampang aja. Saya selalu lihat dari EPS-nya atau earning per share-nya. Ya. Saya lihat dari quarter ke quarter. Kan satu tahun itu kan ada 4 kuartal ya. Q1, Q2, Q3, dan Q4. Nah, kalau per kuartalnya itu pertumbuhan laba bersihnya naik, IPS-nya naik, terus pendapatannya naik, saya tinggal lihat laporan keuangannya. Naiknya itu murni dari laba bersih operasional atau penjualan aset. Kalau misalnya naiknya IPS itu dari laba bersihnya operasional, ya umumnya perusahaannya bagus secara fundamental. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita lihat trennya aja. Trennya itu apa maksudnya? Analisa teknikal. Ada yang bilang seperti ini, loh Pak Sunar, kalau trading itu kan trade technical, investasi nggak perlu lihat teknikal katanya gitu. Itu nggak juga sih. Kenapa? Karena kalau kita misalnya nggak lihat teknikal ya, kalau Anda loss di suatu saham ya, memang kalau secara investor itu kan antara harga saham, price ya, sama value nilai itu dibedakan. Tetapi kalau Anda nggak lihat teknikal, nggak lihat trennya, yang membuat Anda loss capitalnya itu kan dari harga sahamnya. Ya, seperti itu kan. Apa yang dulunya bagus belum tentu sekarang bagus. Ya, contohnya saya nggak mau nyebut nama emitennya sih. Dulu ada satu saham itu yang di bidang perbankan. Orang nyebutnya Big Bang, saham terbesar. Tetapi dia dulu sistemnya buku ya, Bank Umum Klasifikasi Usaha. Sekarang kan istilahnya KBMI ya, yang keempat paling besar. Nah, dulu ada satu bank gede, tapi dia bukan buku 4, enggak, bukan KBMI 4. Dia disebut Big Bang karena dia apa namanya, harga sahamnya tiba-tiba naik tinggi kan, melonjak naik tinggi, tetapi itu hanya sentimen aja. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari sejarahnya, itu pertumbuhan laba bersihnya dan earningnya itu enggak seberapa bagus, ya seperti itu. Jadi ya akhirnya dia turun. Kalau kita berpendapat pilih saham yang Big Bang bagus Pak Sunar, nggak mungkin nyangkut, apalagi BUMN lagi ya. Big caps waktu itu jangan big caps, sekarang harganya turun terus, nggak pernah naik ke harga tertingginya 7 tahun yang lalu. Kenapa? Ya karena trennya lagi turun terus ya seperti itu, walaupun mungkin sekarang perusahaannya sudah membaik ya seperti itu. Jadi kita harus ngikutin trennya. Cara gampangnya lihat tren itu dari apa? Dari MA20, harga rata-rata 20 harinya. Itu kalau Anda pakai chart ya, lihat aja harga MA20-nya. Kalau dia naik mengarah ke atas, itu berarti masih bagus. Kadang-kadang memang datar, tapi selama dia nggak turun tajam, ya. Kalaupun turun ya kita lihat turunnya karena apa? Sentimen fundamental perusahaannya atau ekonomi Indonesia atau memang marketnya lagi turun ya. Ada yang lainnya lagi unggul ya, mungkin lagi turun ya. Seperti itu. Tetap kita harus batasin. Kadang-kadang kita harus keluar dulu ya. Keluar dulu dari perusahaan itu bukan berarti exit enggak ya. Nanti kita comeback again kalau misalnya situasi sudah membaik. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi tetap belajar analisa teknikal juga harus perlu. Nah, ada orang bilang teknikal itu jangka pendek, Pak Sunar. Jangka panjang itu fundamental. Siapa yang bilang? Teknikal itu ada istilahnya time frame-nya. Ada daily, ya kalau ada chart ya, grafik itu ada daily, harian, weekly, mingguan, dan bulanan. Jadi bisa pendek, bisa panjang. Pendek banget scalping bisa. Intraday namanya. Chart 5 menit ada. 1 detik juga ada kalau mau. Ya, seperti itu. Jadi teknikal juga penting, ya kurang lebih seperti itu. Jelas Pak Gifari ya. Jadi tadi disebutkan ada beberapa istilah, mungkin Bapak Ibu merasa masih asing ya, emiten itu yang menjual saham, kemudian ada lagi istilah IPS, earning per share, laba per lembar saham. Baik, sekarang gantian saya baca chat ya, karena ini sudah lama. Saya baca chatnya, ini saya bacakan Pak Sunar. Ini pertanyaan dari chat. Dari Pak Utoro Sudono, Pak. Berapa persen yang kita investasikan dari total aset kita agar kalau hasilnya negatif kita masih aman, gitu Pak. Dari Pak Utoro, silakan Pak Sunar. Berapa persen yang kita investasikan dari total aset kita agar kalau hasilnya negatif kita masih aman? Dari Pak Utoro, silakan Pak. Ya, jadi kalau mengenai batasannya ya, itu
sebenarnya tiap orang itu mempunyai batasnya yang berbeda. Jadi kalau kita bicara mengenai resiko profil itu setiap orang berbeda. Ada orang yang kalau misalnya beli satu aset ya, waktu saya seminar dulu ada orang yang tanya ke saya, satu saham ya, saya ingat banget waktu itu. Nah saham itu masih turun 1% loh padahal ya, barusan turun 1% dia bingung, manik. Setelah seminar break tengah-tengah kan, break makan siang, lunch gitu kan. Nah dia tanya ke saya, saham ini gimana Pak Sunar? Saya kemarin beli, terus kemudian turun 1% ya hari ini, pagi ini ya. Dia bingung. Terus saya bilang, kalau masih 1% biasanya kalau masih dalam batas toleransi resikonya masih oke. Tapi dia panik. Nah, kemudian setelah akhir seminar dia masih tetap diskusi, dia chat ke saya. Saya penasaran, saya tanya, investnya berapa? Ternyata 1% bagi dia itu lumayan gede karena dia investnya 1 miliar. 1 miliar kalau 1% berapa? 10 juta ya. Zaman dulu sebelum COVID itu 10 juta mungkin bisa beli itu waktu itu seminar saya tahun 2018 2019 ya. 10 juta masih lumayan bisa beli sepeda motor yang lumayan bagus ya seperti itu. Jadi bagi dia 10 juta banyak gitu ya seperti itu. Nah, berapa persen supaya aman itu tergantung risiko profil masing-masing. Tapi berdasarkan bukunya How to Make Money in Stock yang tadi saya sebutkan, itu kalau cut loss atau stop loss ya kalau di suatu investasi umumnya sekitar 8% atau paling tidak kurangi posisinya 50%. Misalnya Anda ragu-ragu, misalnya Anda punya Bitcoin lah atau emas ya. Saya nggak menjelekkan ya kalau misalnya turun. Kalau ya bukan berarti bakalan turun nggak. Itu paling nggak ya 8% dari investasi Anda kalau sudah mulai turun ya Anda mungkin kurangi posisi. Ya. Ya, seperti itu ya. Atau kalau Anda bingung ya Anda riset dulu kira-kira apa. Ya, apalagi kalau lebih dari 10%. Ya. Nanti Anda alihkan dulu ke tempat yang lainnya. Ya, seperti itu ya. Kadang-kadang di saham juga sama. Kita keluar dulu nanti balik lagi kalau sudah mulai membaik ya seperti itu. Jadi diputar aja. Makanya dari awal kan tugas kita itu adalah memutar uang sebenarnya ya. Mencuci uang lah dalam arti yang dari segi financial itu kalau mencuci uang kita operkan ya, kita putar gitu ya. Seperti itulah. Jadi kalau misalnya investasinya rugi mungkin kurangi posisi, kita alihkan ke yang lainnya. Kalau misalnya kondisi sekarang bingung, ya yang penting harus menjaga likuiditas ya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Baik, saya bacakan lagi Pak Sunar ya. Ya. Ada lagi dari Bu Herlin Setianingsih. Izin bertanya Pak Sunar, jika kita masih punya tanggungan hutang semisal 100 juta, apa kita harus selesaikan atau lunasi hutang dulu baru mikir investasi? Nah, silakan. Ya, pertanyaannya bagus sih ya. Kalau kita punya hutang ya, apakah kita tetap menyisihkan uang untuk investasi? Tergantung utangnya itu berbunga nggak? Maksudnya kita bayar bunganya berapa? Ada utang yang bayar bunganya rendah banget ya. Mungkin program KPR lagi promo dapat 2%. Itu kita masih bisa invest. Kalau misalnya ada peluang investasi yang bisa naik di atas 2%, ya dalam waktu mungkin dekat ya 1 bulan atau 2 bulan, yaitu mungkin uangnya bisa Anda pakai dulu ya daripada bayar utang semuanya. Anyway kan bunganya rendah ya seperti itu ya. Kalau misalnya 2% atau 3% per tahun lah gitu ya. Atau Anda uperkan dulu ke obligasi jangka pendek atau reksadana pasar uang ya. Tadi dari sudah disebut di awal gitu ya. Seperti itu. Jadi itu tergantung dari Anda juga ya seperti itu. Jadi kita itu jangan sampai terlalu kaku ya seperti itu. Kalau bisa. Jelas Bu Herlin ya. Kalau saya punya rumus 50-30-20 Bu. 50 Ya. untuk kebutuhan hidup kita, 30 tabungan, 20% investasi. Nah, itu rumusnya 50-30-20. Ya, kalau saya berani Bu, 50 untuk hidup saya, ya keluarga cukup tidak cukup harus 50%. 30% tabungan dan 20% investasi. Saya baca lagi chat pertanyaannya Pak. Nah, ini dari Bu Ani SBY. Wah, ini Bu Ani SBY ini seperti istrinya Pak SBY. Kalau diinvestasikan di saham, lebih baik jadi trader atau investor. Wah, padahal sudah sangat berbeda. Silakan Pak. Trader dan investor berbeda. Silakan Pak Sunar. Nah, ini pertanyaan bagus ya. Kalau Anda baca bukunya nanti How to Make Money in Share ini ya, saya sharekan lagi ya. How to Make Money in Stocks ini dia ada 3 buku ya, 3 set. Kalau Anda ada beruntung Anda bisa dapatkan PDF-nya ya. Nah, di How to Make Money in Stocks ini dia ada sebutkan ya. Mau jadi trader atau investor enaknya. Nah, itu dia jawab. Kita jangan membedakan kalau di saham ya. Jangan dibedakan antara traders
atau investasi gitu ya. Misalnya Anda punya 2 akun saham, satunya untuk invest Pak Sunar, satunya untuk trading. Jadi saya bedakan ini apa namanya untuk trading, ini untuk investasi ya seperti itu ya. Nah, masalahnya di sini adalah ketika Anda membedakan, Anda balik lagi ke masalah psychology of money. Anda memberikan label pada uang. Sehingga kenapa? Kalau Anda bedakan seperti itu, nanti kalau sahamnya lost, ya lossnya lebih dari 10%, Anda pasti akan pindahkan saham tersebut ke portonya investasi. Nanti jadinya dari trading ke investasi. Ya, seperti itu. Terus ada yang dalam waktu singkat seperti saham Antam naik tinggi, ya. Yang minatnya itu investasi, nanti Anda keluarkan, nanti jadi Anda tradingkan. Ya, seperti itu. Jadi Anda mix. Nah, yang benar jadi trader atau investor. Yang benar adalah Anda harus tentukan gainnya mau profit berapa, risk reward ratio istilahnya. Jadi kalau di saham itu ada risiko dan rewardnya. Kita bandingkan. Kalau misalnya rewardnya sudah tinggi, kalau di investasi itu kan sudah lebih dari margin of safety-nya, itu kita bisa take profit. Ya, seperti itu. Nggak masalah. Jadi jangan dibedakan antara trading dengan investasi. Ya, itu yang paling penting. Ada yang orang dibedakan, wah Pak Sunar, ini trading jangka pendek, jangka panjang. Masalahnya nanti kalau dibeda-bedakan, Anda nanti yang jangka panjang itu nggak seberapa dilihat. Atau istilahnya itu dianaktirikan. Ya. Ya, yang penting adalah bukan waktunya, adalah Anda sudah profit berapa persen, sudah cukup ya udah jual. Ya, investasi juga sama. Anda targetnya berapa persen? Mau 100%, 1000%, ya terserah. Ya, kurang lebih seperti itu. Baik, saya baca lagi Pak pertanyaannya lo. Ini Bu Tiri, ini sesi pertama sampai 19.20 jam 8 bisa Bu ya, biar Pak Sunar minum-minum dulu. Nah, baik, saya bacakan dulu chatnya. Ya, oh, ini sebentar, banyak chat ya, saya sebentar. Wah, ini mana ini? Tidak harus semua ya Pak Agus supaya Oh, tidak semua. waktunya cukup. Baik, ini yang panjang-panjang Bu pertanyaannya. Semuanya hampir semua dijawab. Ada, wah nih, dari Pak Chandra Chan ya. Bagaimana tanggapan Pak Sunar atas isu laporan keuangan TBK yang dirilis bisa dimanipulasi? Harga saham juga dimainin oleh emiten atau bandar. Berita-berita yang ada juga dipom-pom sengaja untuk membentuk opini menggiring membodoh investor retail. Jika kenyataan di pasar modal seperti ini, bagaimana kita bisa mencari analisis yang valid, tepat, sebelum kita memutuskan saham mana yang baik untuk investasi? Itu dari Pak Chandra Chan ya, silakan Pak. Jadi sebenarnya sih kalau kita lihat dari laporan keuangan atau perusahaan yang kira-kira dalam tanda petik kurang betul gitu ya, itu ada tanda-tandanya. Contohnya misalnya laporan keuangan itu kan ada deadline-nya ya, jatuh waktunya. Ada laporan keuangan yang ditunda-tunda, diundur-undur, alasannya audit gitu ya. Nah, audit itu biasanya ada waktunya, memang ada yang minta lebih panjang gitu. Tapi kadang-kadang dibuat alasan. Nah, biasanya kalau laporan keuangan sering diundur-undur ya, terus ada rapat umum pemegang saham juga diundur-undur, ya kan? Itu bukan perusahaan yang bagus, terus terang aja gitu, ya. Karena laporan keuangan yang terlambat itu ada kemungkinan, kita nggak mau menuduh ya, curiga boleh ya, kalau menuduh itu dosa, kalau curiga kan boleh, ya kan? Mungkin bisa dimanipulasi kalau seperti itu, kalau yang terlambat atau sering terlambat. Ada satu perusahaan yang dulu ada orang yang argue dengan saya, lupa Sunar nggak tahu tak, itu perusahaan gede, dia terlambat karena dia perlu konsolidasi anak-anak perusahaannya. Masalahnya zaman sekarang itu sudah zaman online ya. Nah, kalau perlu konsolidasi, masa Anda mau kirim pakai pos gitu ya, dikirim manual gitu ya dokumennya? Kan enggak, sekarang sudah lewat email gitu ya. Apalagi kalau dulu zaman masih jadul ya SMS, kan ada dulu zaman BBM, apa bisa chat di BlackBerry Messenger kan, zaman internet sudah. Nah, nggak ada alasan terlambat. Nah, ternyata betul, suatu saat perusahaan tersebut ada kasus seperti itu. Sampai waktu meeting di rapat umum pemegang saham, ini ada videonya di YouTube ya, tapi saya nggak mau menyebutkan nama emitennya, sampai teriak-teriak di sana pemegang sahamnya sama yang direksinya di sana yang kebetulan di rapat itu ya. Jadi kita harus hindari yang seperti itu. Kadang-kadang kita harus bisa juga mencurigai laporan keuangan yang aneh-aneh. Contohnya seperti ini. Ada satu perusahaan ya kan yang dia itu utangnya ya itu bunganya nggak wajar.
bunga utangnya itu nggak wajar, melebihi dari yang wajar ya. Misalnya sekarang kalau bunga perusahaan utang ya itu mungkin sekitar 5%. Nah itu dia bisa sampai 11% utangnya. Ya Anda kebayang nggak? Wah, utang perusahaan kok perusahaannya bagus kok sampai bayar bunga 11%. Nah itu patut dipertanyakan ya seperti itu ya. Ada tanda tanya kalau rajin laporan keuangan dibaca itu eh, ada kayak komponen yang kira-kira nggak masuk akal itu kita bisa tahu. Jadi kita harus baca laporan keuangan kalau ingin tahu perusahaannya bagus atau enggak. Atau dari reputasinya. Kalau reputasinya jelek, ya itu saya rasa sih lupakanlah ya seperti itu ya. Eh, Gampangnya gini lah, kalau Pak Sunar itu penipu, ngapain susah-susah ngikutin Pak Sunar, dengerin Pak Sunar ngomong, ya kan? Ya abaikanlah ya seperti itu. Dan yang paling penting ya saya tekankan ya, yang terkenal itu belum tentu baik, ya seperti itu ya. Bukan saya menjelekkan yang terkenal enggak, ya seperti itu ya. Yang penting kita harus tahu apa yang disampaikan itu apakah benar atau enggak. Ya laporan keuangan juga kita harus teliti. Ya kurang lebih seperti itu, Pak. Masih, mohon maaf Bapak Ibu, kita upayakan sedengan rundown. Kalau di rundown ini sekarang berarti jam 8 Pak Sunar. Untuk sesi kedua adalah pukul 20 WIB sampai dengan 20.35. Paparannya sekitar 35 menit untuk sesi pertama. Ya, Kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab, termasuk beberapa chat yang tadi belum terjawab nanti akan saya sampaikan lagi Pak Sunar. ya, Cukup 30 menit Pak ya, baik. ya, Silakan dimulai. ya, terima kasih banyak. Bentar. Jadi saya bicara lagi masuk ke yang kedua ya, materi yang kedua mengenai kenapa kok saham US ya. Terus terang aja bukan karena promosi perusahaan ya seperti itu ya. Ya dari awal kan saya bilang kan diversifikasi salah satunya US market ya. US market itu dia lebih strong ya, lebih kuat daripada Indonesia. Bukan berarti Indonesia jelek enggak ya. Kita maunya diversifikasi ya. Nah, tadi salah satunya ya kenapa kok masih US market karena masih kapitalisasi marketnya itu paling besar ya, nomor satu ya, 56,55 triliun US dollar. Ya, itu tahun 2025. Kalau Indonesia dia di urutan 23 ya seperti itu ya. Nah, kedua China. Nah, terakhir itu kenapa kok perekonomian Indonesia, perekonomian dunia itu gonjang-ganjing geopolitik istilahnya ya. Karena yang nomor satu ribut sama nomor dua ya. Perang dagang lah ya seperti itu ya, trade war ya seperti itu. Nah, akibatnya karena tarif war itu akhirnya naik turun fluktuasi ya, volatilitas ya salah satu yang disinggung ya. Tapi tetap US itu masih nomor satu ya market cap-nya. Nomor dua itu market cap-nya China ya seperti itu ya. Nah, kenapa kok saham US sih Pak Sundar nggak saham Indo? Karena kalau kita lihat di sini ya, ini kurang lebih sekitar 30 tahun ya. Itu lihat yang ini gain-nya per tahunnya ya. Hijaunya lebih sama merah lebih banyak yang mana? Yang merah ini minus investasinya. Jangan lupa di screenshot juga ya. Yang merah itu minus, yang ini hijau. Jadi lebih banyak peluang win-nya daripada loss-nya. Nanti coba dilihat sendiri untuk IHSG gimana. IHSG memang masih bagus ya. Cuman memang saat ini masih terpuruk ya dengan kebijaksanaan yang masih belum pasti ya seperti itu ya. Tapi saya nggak mau jinggung politik atau yang lain-lainnya. Cuman ini kalau sama Amerika, SP 500 itu indeks saham 500 perusahaan yang bagus ya. Berdasarkan Standard & Poor's itu ada beberapa sektor yang paling utama adalah sektor IT, teknologi ya. AI, sekarang AI kan, chip ya, komputer chip AI. Itu masih didominasi SP 500 ya, seperti itu. Kemudian komunikasi, kesehatan itu masih lumayan kuat ya. Kalau yang mau solid itu finansial, keuangan 14% ya. Jadi kedua terbesar maaf tadi bukan komunikasi berarti finansial. Jadi itu SP 500 indeksnya, indeks saham 500 perusahaan Amerika ya sebenarnya. Nah, kalau kita returnnya atau hasilnya selama 5 tahun dan 10 tahun terakhir ya, itu kenaikannya lumayan loh, gede banget ya. Ini kalau kita lihat selama ini 10 tahun ya, itu returnnya 166% ya. Berarti dalam waktu 1 tahun itu kurang lebih sekitar 16% ya, seperti itu ya returnnya. Ya lumayan ya seperti itu ya. 16% setahun loh ya. Kalau kita taruh
Di deposito mana bisa 16% per tahun, nggak bisa ya. Nah, jangan jauh-jauh lah 10 tahun, 5 tahun terakhir itu 95% ya. Lumayan loh 5 tahun 95% ya. Itu kalau kita cuma invest di indeksnya aja. Jadi di indeks sahamnya istilahnya ETF-nya ya, kita beli nyicil gitu ya. Itu kita bisa lihat di sini ini grafiknya masih naik ke atas. Ya. Jadi masih potensial kenaikannya bagus banget. Ya, saya itu maunya Anda itu grow capital. Kalau misalnya kita beli SP500, masalahnya gini ya, SP500 itu indeksnya sering direview. Ada selalu review ulang ya. Jadi kita nggak perlu ribut-ribut mengenai perusahaannya kalau jelek bagaimana Pak Sundar. Nanti otomatis kalau sudah nggak memenuhi kriteria, dia akan dikeluarkan dari indeks SP500 atau bobotnya itu dikurangin. Ya, jadi kita nggak usah khawatir kalau perusahaan yang jelek biasanya akan dikurangin atau dikeluarkan dari indeksnya seperti itu. Jadi kita tinggal taruh uang secara reguler di indeks saham Amerika. Ya, namanya SP500. Kalau kodenya kalau dikutip Indonesia itu SPY ya atau SPY bahasa Inggrisnya SPY ya. Itu indeks sahamnya yang bisa dibeli ETF-nya. Nah, kalau mengenai bicara saham Amerika itu biasanya indikatornya adalah inflasi. Nah, kalau kita lihat inflasi Amerika sudah mulai melandai ya, sudah 2% lebih. Nah, maunya The Fed ya, Powell itu inflasinya 2%. Ya, walaupun lebih dia masih mempertahankan suku bunga yang cukup tinggi. Nah, kenapa inflasi ini penting? Karena kalau inflasinya tinggi ya, maka dia akan resiko sahamnya umumnya akan turun. Umumnya seperti itu. Kalau inflasinya naik tak terkendali. Ya, seperti itu. Nah, ini inflasinya sudah cukup bagus, jadi juga sudah kondusif kok. Walaupun sekarang ada bayang-bayang trade war yang kemungkinan akan menaikkan inflasi Amerika, tapi sejauh ini masih cukup bagus lah ya. Nah, mungkin yang terakhir yang kalau kita dengar berita-berita kan dua kekuatan ya ini ya. Satunya Trump, satunya yang The Fed. Trump ini inginnya suku bunganya turun. Nah, Powell ini yang kendalikan Powell ya untuk interest rate-nya. Itu pasti ditahan di 42,5 sampai 4,5. Itu untuk suku bunga Amerika. Sebenarnya sih kalau kita mau masuk sekarang mungkin ragu-ragu Pak Sunar. US-nya itu mahal Pak Sunar, 16.500 lebih kalau saya sekarang ya. Sempat naik lebih kan, sempat kalau saya nyentuh 17.000 kan waktu setelah lebaran terus turun-turun tapi masih tinggi kan. Tapi kalau kita lihat sekarang ini kalau misalnya turun lagi interest rate-nya, itu pasar saham US-nya bisa naik lagi, bisa meroket lagi sampai 100% mungkin bisa. Tapi mungkin dalam bukan jangka pendek ya, 5 tahun ke depan ya seperti itu ya. Ini masih belum turun-turun. Nah, Trump ini maunya rate-nya turun sampai dia ngancam mau mencat ini ya, Powell, tapi nggak bisa karena independen ya seperti itu. Nah, ini kesempatan kalau kita mau mulai invest ya. Jangan nunda-nunda. Takut ketinggalan, takut ketinggian ya seperti itu ya. Buang selalu keraguan-keraguan. Kalau Anda takut masuknya bertahap aja, rutin aja. Setiap ada uang, Anda sisihkan langsung masuk ke investasi sama Amerika, beli indeksnya SPY ya SPY. Nah, di sisi lain ini juga datanya juga lumayan bagus kan. Unemployment rate-nya sudah turun. Walaupun Powell bilang ini kecenderungan akan naik. Dia bilang ya, masih istilahnya persisten, masih agak bawel gitu ya. Masih belum turun lagi. Nah, unemployment rate-nya ini sudah lumayan rendah lah ya untuk Amerika ya. Ya, sudah bagus sebenarnya. Tapi dia masih belum mau nurunin rate-nya. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk meetingnya itu kalau kita lihat mengenai indikator saham Amerika untuk secara fundamental dari interest rate itu kita bisa lihat di websitenya ini ya, cmegroup.com itu bisa lihat probabilitasnya kira-kira bakalan naik, turun atau sama hold ya. Kalau kita lihat untuk bulan Juni ini probabilitasnya masih tinggi, masih tetap di angka 4,25 sampai 4,5 ya untuk suku bunga Amerika. Jadi masih belum di-cut ya. Kemungkinan yang memprediksi di-cut cuma 20%. Ya, ini masih kesempatan. Kalau dia sudah di-cut lagi, itu nanti sahamnya akan naik lagi, meroket lagi. Apalagi indeks sahamnya. Ya, jadi jangan ditunda-tunda kalau mau masuk, tapi jangan terlalu agresif juga. Jangan terlalu percaya Pak Sunar loh. Nanti Pak Sunar bilang bagus, oh, udah beli aja semuanya, gadaikan sertifikat rumah, kita beli indeks saham Amerika. Mumpung masih bagus, belum cut rates gitu ya, belum tentu ya.
Ya, mungkin ada faktor eksternal lainnya yang mempengaruhi bisa. Ya. Nah, ini hanya sekedar sekilas. Ini sebelumnya perang antara Cina sama US kan, naiknya US naikkan tarif, Cina juga naikkan tarif ya. Seperti itu. Nah, dampak-dampaknya apa aja? US stock marketnya panik kan, sebelumnya turun kan. Terus indeks mata uang terhadap 6 mata uang lainnya ya, seperti Euro, Japanese Yen, itu turun juga sampai di bawah 100 indeksnya untuk mata uang US dollar ya, seperti itu. Nah, kemudian yang lain-lainnya, kalau kita lihat suku bunganya masih tetap ya, tapi yieldnya untuk obligasi yieldnya itu dia naik ya. Nah, kalau yieldnya naik itu terus terang aja akan menekan ekonominya secara nggak langsung ya, seperti itu. Makanya Trump tuh getol banget minta turunkan suku bunga. Yang dikhawatirkan sekarang itu adalah kepercayaan terhadap US makin turun ya, karena US itu kayak mengancam-ngancam gitu ya. Sedikit-sedikit diancam ya. Seperti itu. Apalagi dedolarisasi, makin cepat gitu ya dedolarisasi. Ya, ya seperti itu ya. Nah, kalau Anda lihat banyak video yang bilang didolarisasi itu sebenarnya nggak salah sih. Tapi kalau dibilang benar 100% juga nggak benar. Karena kenapa? Karena masih kuat ya dolarisasi. Dan orang negara-negara lain mengurangi dolar itu bukan karena nggak percaya kepada dolar. Mungkin dia istilahnya mungkin pinjam istilah Amerika ya. Kalau pakai istilah hubungan dengan China, dia maunya de-risking, ya mengurangi resiko. Ya mungkin negara lain juga mengurangi resiko di mata uang dolar. Tetapi masih kuat ya. Nah, inflasinya bakalan naik karena trade war gitu ya, tarif war ya. Terus biaya pinjaman akan meningkat, terus resesi. Nah, terakhir memang ada penurunan minus ya. Kalau 2 kuartal kan sudah masuk resesi. Nah, itu mungkin khawatirkan di sana. Ya, itu yang mungkin yang perlu diperhatikan yang bisa membuat market US mungkin bisa turun lagi. Ya, kalau lebih seperti itu. Terus mata uang kita tertekan dalam tuh. Walaupun US itu turun ya. Ini di DXY ya, benchmarknya terhadap 6 mata uang ini turun kan. Sudah di bawah 100. Tapi mata uang rupiah kita ini tertekan lebih dalam daripada US ya. Nah, emas juga melambung tinggi. Emas kan naik-naik terus ya. Nah seperti itu. Memang beberapa waktu terakhir kan koreksi, sempat naik terus koreksi lagi ya seperti itu. Nah, kalau bicara mengenai emas, itu mindsetnya adalah sebenarnya bukan investasi kalau di emas itu ya. Mindsetnya itu adalah hedging. Ya, istilahnya itu hedging. Lindung nilai. Ya. Kalau ada yang tanya ke saya, Pak Sunar, apakah bagus untuk beli emas sekarang? Tergantung mindsetnya. Kalau Anda kepingin cuan dari emas, lebih baik jangan beli sekarang. Kenapa Pak Sunar? Kan masih bagus tuh trennya. Anda kalau beli emas, mindsetnya harus hedging. Itu sebagai lindung nilai. Ya. Antara lindung nilai, hedging, sama investasi itu beda. Memang serupa tapi tak sama. Ya. Jangan memandang beli emas itu sebagai investasi. Nanti Anda kecewa. Kalau Anda memandang seperti investasi, pasti Anda takut beli sekarang, nanti jangan-jangan turun gimana Pak Sunar? Kalau turun lagi, rugi nanti investasi saya. Nah, kalau Anda sudah punya mindset segitu, berarti Anda belum paham hedging itu seperti apa. Ya. Terus ada lagi investor yang terkenal, sampai bawa-bawa nama Soros. Padahal itu hanya istilahnya untuk clickbait dan kemudian untuk istilahnya bahasa ya boleh dikatakan bahasa filosofi lah. Mungkin aja ada yang pihak yang seperti Soros ya yang mempermainkan US dollar ya terhadap rupiah. Ya, padahal Soros sudah nggak main mata uang lagi. Kalau dia main mata uang lagi susah banget bagi Soros. Nggak segampang tahun-tahun sebelumnya dia dulu yang dituduh. Kan Soros kan dituduh mempermainkan mata uang. Padahal dia itu bilang hedging. Dia itu di hedging. Makanya kalau yang nggak tahu konsepnya hedging pasti bilang dia itu menghancurkan mata uang. Ya, seperti itu. Padahal dia cuma hedging. Ya nggak salah sih memang hedging ya seperti itu. Nah, dampaknya apa? Ini beberapa sektor kan seperti IT, chip ya, terutama chip ya, atau smartphone, komputer ya, itu kan masih made in China banyak. Jadi akhirnya Trump kan ngalah duluan kan. Akhirnya Trump kan setelah kasih tarif tinggi banget ya, lebih dari 100%. Nah, akhirnya mulai melunak. Tiba-tiba Trump itu ngomong sendiri, oh kita sudah mulai cokok, sudah mulai nego sama China gitu ya. Padahal akhirnya China membantah, nggak pernah ada omongan dari US mau nego, nggak. Akhirnya nanti katanya mau ketemu di Swiss, tapi nggak tahu beneran atau enggak ya. Nah, seperti itu ya. Mengenai Amerika dan China. Kalau misalnya sudah meet di Swiss, sudah nego, mungkin bisa naik lagi tuh, terbang lagi ya indeksnya SP 500. Jadi jangan sampai ketinggalan. Nah, seperti itu.
Nah, kenapa sih penting antara US dan China itu? Karena trade-nya gede, nomor 2. Ya, seperti itu ya. Kalau kita bandingkan dari GDP, China nomor 2, ya kan? Terus kemudian utangnya, China juga nomor 2 ya. Nah, seperti itu ya. Yang pegang surat utangnya Amerika paling banyak itu nomor 2 China. Ya. Kemudian importnya juga paling banyak dari China nomor 2. Kalau misalnya dia musuhan sama China, stop. Kebayang nggak? Ini tiba-tiba hilang importnya di pasar saham, di pasar ekonomi Amerika. Dampaknya gede banget tuh ya kalau ini hilang seperti itu. Jadi nggak mungkin. Pasti nanti ada deal-deal tertentu atau tersembunyi. Jadi Trump itu ya terus terang saya nggak jelekan orang lain. Dia tuh suka istilahnya itu menebarkan berita bohong ya seperti itu ya. Saya nggak mau menuduh orang lain, tetapi ya Anda bisa simpulkan sendiri lah. Yang terakhir dia bilang Cina sudah mulai nego sama dia, padahal belum. Ya, dia itu untuk mengelabulin, istilahnya deception ya, ya mengelabui orang-orang gitu ya. Ya, makanya waktu ada April itu 2 April ya, istilahnya Liberation Day, itu kan adalah salah satu tokoh Indonesia yang kasih penjelasan yang benar-benar betul sih menurut saya. Itu adalah JK ya. Nah, JK bilang itu adalah politik. Tarif itu politik, bukan ekonomi. Ya, politiknya Trump aja. Ya, ya kita jangan sampai terbawa atau terdesak atau tertekan oleh tarifnya Amerika. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, sebentar. Kemudian berikutnya ini benchmarknya ya. Walaupun US dollar masih turun ya, kita nggak usah terlalu khawatir deh ya. Soalnya sebelumnya aja sudah pernah di bawahnya 90 tuh di sini, tapi pasar saham Amerika masih tetap naik tuh dari 2017 sampai 2025 itu kalau kita lihat masih lumayan naik tuh. Ya kan kita jangan terlalu takut nanti US-nya turun ya. Nah, seperti itu ya. Apalagi terakhir ada yang singgung di sini sama di grup saya. Pak Sunar nggak tahu tak Warren Buffett terakhir bilang katanya US dollar itu going to hell katanya mata uangnya. Padahal kalau kita baca treaty ya, bukan dari judulnya yang kasih info itu ya, berita itu bukan Warren Buffett gak bilang kalau mata uang US pasti ke neraka ya, ke hell ya, enggak. Dia bilang dia nggak mungkin akan investasi di pasar yang mana mata uangnya sedang berjalan menuju ke neraka gitu. Tapi pakai past tense ya, ya pakai past tense ya, ya. Jadi beda, konteksnya itu beda. Jadi kadang-kadang kalau kita salah konteks artinya juga salah. Ya kurang lebih gitu. Jadi kalau kita lihat dibilang US turun tapi kan mata uang kita masih melemah nih. Ya. Ini naik loh. US dollarnya kalau turun mata uang indeks DXY-nya ini umumnya dia turun tapi malah naik. Naik ya. Nah, masalahnya ini kan nanti ada pengumuman BI rate ya. BI rate Mei kalau salah tanggal berapa? 20-an gitu ya. Itu kalau misalnya BI rate-nya masih tetap ya, itu meragukan loh Indonesia. Terus terang saya nggak mau menjelekkan nggak. Karena apa? Negara-negara tetangga sudah mulai cut rate, BI kok masih belum terus ya. Takut apa? Takut ini dolarnya sampai 20.000 gitu ta atau 18. Nah, Anda hold aja masih naik kan? Ya seperti itu ya. Mungkin BI saya nggak tahu juga BI itu gimana. Apa karena saya memang nggak kuliah tinggi banget, saya nggak ngerti ekonomi. Tapi saya gampangnya bahasa awamnya itu yang lainnya sudah mulai cut rate. Yang Trump aja Amerika teriak-teriak mau minta cut rate, Indonesia kalau belum cut rate bahaya juga ya gitu ya. Jadi masih mungkin bisa naik lagi kalau misalnya BI rate itu nggak turun ya. Mungkin itu menurut saya. Tapi bisa saja saya salah. Ya kemungkinan besar mungkin salah saya salah ya. Nah, saya kenalkan GoTrade Indonesia itu salah satu aplikasi. Nanti mungkin dikenalkan oleh salah satu manajernya ya, relationship manager namanya Miss Queen ya. Mengenai GoTrade Indonesia itu salah satu platform yang resmi terdaftar di Bapepti ya, aman karena saya juga pakai. Anda bisa beli saham Amerika totalnya ada 589, lebih sedikit sih dibandingkan dengan saham Indonesia ya. Sebenarnya banyak saham Amerika itu sampai 4.000 lebih, cuma di GoTrade nggak sebanyak itu karena nggak semuanya ya, karena dia harus ada pemantauan Bapepti. 589 sudah lumayan bagus kok, cukup banyak ya. IHSG memang lebih banyak 600 lebih ya. Ya gitu. Yang atau bukan, maaf, Indonesia IHSG sudah 900 lebih ya. Tapi 589 sudah bagus. Dan juga ada ETF-nya. ETF ini seperti reksadana tapi yang ditradingkan di pasar modal. Jadi harganya itu bisa langsung real time. Anda bisa beli kapan aja, waktu marketnya buka atau jual kapan aja. Nah, gitu. Jadi ada 50
Itu sudah lebih dari cukup. Karena yang penting ada ini, indeks XP500 SPY. Ya. Kalau suka saham Indonesia, yang fanatik Indonesia ya Edo ini Indonesia. Ya, seperti itu. Kemudian ada yang China. Ya, seperti itu. Nanti macam-macam ini ya, seperti itu ya. Nah, ini ada yang sektoral, energi atau properti atau finansial. Ya. Terus ada lagi yang terkenal selain SPY, QQQ. Ini hampir sama dengan VGT. Ini hampir sama, ekuivalen hampir sama. Seperti itu. Anda bisa invest nyicil bertahap. Nah, nyicilnya itu mulai kelipatan $1 ya. Tapi kalau bisa jangan terlalu sedikit karena kalau nyicil $1 nanti rugi di fee-nya. Jadi fee-nya jauh lebih mahal karena ada minim fee-nya ya. Paling nggak ada kumpulin ya 1 minggu lah uang jajan ya. Anda hemat pengeluarannya nggak perlu jangan dibuang-buang uangnya ya. Jadi ditabung di ETF-nya sama Amerika. Atau kalau suka saham-sahamnya Cina, Chinese stock itu juga ada. Ini Baba, Baidu, JD, ya, MTS, NIO, Yamsi ini KFC-nya China, ya, seperti itu ya. Jadi banyak bisa mana pilih ya. Ini salah satu Chinese stocks. Terus emas, Pak Sunar, saya tuh favoritnya emas. Ada nggak saham-saham emas? Ada. Ini Newmont. Ini saham tambang emas ya, saham penambang, istilahnya minernya. Ya. Kalau ETF-nya emas sendiri masih belum ada, silver sudah ada, namanya SLV ya, SLV, kode bahasa Inggrisnya ya, SLV, bahasa Indonesianya SLV, bahasa Inggrisnya SLV, itu untuk silver. Kalau untuk emas, yang mungkin yang related itu pakai GDX kalau mau ETF. Tapi saya perlu garis bawahi, ini bukan ETF emas, tapi ETF miners, penambang emas. Ya, emiten penambangnya. Jadi, nah kalau emasnya naik, nggak selalu naik sih, tapi umumnya dia juga mulai naik. Jadi Anda bisa invest bertahap. Sebelumnya saya terus terang aja share di grup saya, ini saya invest SLV ya, itu di awal-awal tahun cuannya nggak sampai 1 bulan ya. 1 bulan kurang 4 hari waktu itu kalau salah. Itu 7%. Ya, keuntungannya di SLV. Lumayan. Itu silver. Daripada Anda beli batangannya silver, ya kan, nanti jualnya kalau silver rugi ya, potongannya lebih banyak daripada emas ya, emas batangan. Lagi pula silver kan perlu perawatannya. Kalau nggak diperawat dengan baik atau disimpan dengan baik, silver itu bisa bukan berkarat, istilahnya itu oxidize ya, tarnish lah istilah bahasa Inggrisnya, teroksidasi ya. Jadi Anda perlu poles lagi untuk silver. Kalau emas kan nggak perlu di apa-apain, dia selalu kinclong terus ya. Ya ini kurang lebih seperti itu. Bisa pakai emas ya. Kalau Anda suka emas, ini pilih sahamnya, penambangnya atau ETF-nya. Terus sektornya apa aja Pak Sunar yang bagus ya? Kalau yang ini waktu sebelumnya ya lagi turun-turun, ya kan? Itu yang minus ini yang dalam IT, consumer, kemudian communication. Nah, saat ini karena ini sudah mulai mereda, ini IT sudah mulai naik ya. Makanya Nvidia kan sudah naik ya. Saya terus terang aja ada cuan 20% di Nvidia. Waktu itu saya juga sudah sharekan di grup saya ya. Nvidia. Jadi beli Nvidia itu nggak sampai 1 bulan dia naik 20%. Ya, seperti itu ya. Itu kalau mau invest jangka pendek, Nvidia kan bagus. Apakah masih bisa naik lagi Mas Sunar? Trennya masih naik. Ya kalau mau takut ya nanti tunggu koreksi, kita lihat MA20-nya. Kalau MA20-nya masih mengarah ke atas ya berarti masih bisa buy seperti itu. Itu untuk SP500 sektornya. Ya. Jangan lupa Anda bisa pilih sektornya atau langsung indeks saja investasi di indeks sahamnya. Ya, seperti itu ya. Kalau di Indonesia ETF itu sepi banget ya. Nggak liquid ya kalau di Indonesia. Kalau di Amerika liquid ya seperti itu. Karena kenapa? Karena kebanyakan maaf aja saya nggak mau menjelekan Indonesia nggak. Kalau Indonesia itu sukanya yang cepat, instan, cepat naik. Ya. Kalau ETF kan lama Pak Sunar. Jadi mungkin nggak seberapa laris ya di Indonesia. Tapi di Amerika karena pengaruh Warren Buffett dan lain-lain ya, yang tokoh-tokoh yang legendaris kan selalu menyarankan untuk index fund ya. Index fund itu adalah SP500 salah satunya. Terus kemudian ada beberapa saham dan sektor yang masih tumbuh 2 digit ya. Nah, ini hilang sih. Cuma saya coba sharekan salah satu worksheet saya ya. Saya lupa copy and paste ya. Jadi saya itu ada salah satu worksheet tools ya. Itu
saya nggak jualan terus ini kelihatannya ya. Mungkin angkanya kecil ya. Ini ada beberapa saham itu yang masih tumbuh 2 digit ada dalam 1 bulan terakhir misalnya ya. Saya coba sini, bentar. Ini agak di sini ya kelihatannya. Nah, ini ada beberapa saham. Anda bisa pilih misalnya yang dalam 1 bulan terakhir ya. Itu ada yang masih tumbuh 2 digit ada, masih banyak ya seperti itu ya. Nah, sebentar saya hilangkan ya. Nah, ini memang ada beberapa saham yang nggak terkenal ya. Itu tumbuhnya dalam 1 bulan itu paling tinggi ada yang 49%, 41% gitu ya. Nah, tapi biasanya saya nggak lihat ini, saya lihatnya yang volumenya yang tertinggi, yang liquid ya. Jadi itu ada saham-saham yang mungkin nggak seberapa jelas saya zoom in, tapi nggak apa-apa sih, ini cuma sekilas saja menunjukkan banyak yang bagus ya. Seperti Nvidia itu masih bagus, masih skornya masih buy secara indikator teknikal. Kemudian ada Palantir ya, itu masih bagus. Kayak seperti itu. Tesla memang jangka menengah sampai panjang memang masih belum begitu bagus, tapi jangka pendeknya masih lumayan ya. Beberapa saham seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi ada banyak saham-saham yang masih bagus ya. Individual saham itu banyak yang masih bagus. Nah, Anda bisa pakai screening ini atau Anda pantau sendiri ya seperti itu ya. Gampang kok ya. Pakai aplikasi TradingView. Ya memang saya nggak bisa bahas satu persatu caranya sih karena waktunya terbatas. Kalau mau edukasi ini mungkin bisa satu mata kuliah atau beberapa mata kuliah gitu ya. Jadi ini hanya sekilas saja. Ya, jadi masih ada yang potensial yang banyak itu banyak. Kemudian saya coba balik lagi ke sharingnya tadi, missing picture-nya di sini ya, lupa paste. Nah, yang penting berikutnya adalah volatilitas. Mungkin ada yang ragu-ragu mau masuk sekarang, Pak Sunar, tunggu Pak Sunar gimana. Nah, ini kalau kita lihat aman atau enggaknya di pasar saham Amerika itu biasanya dilihat dari salah satu indikator ya. Secara itu fix volatilitas index ya. Itu istilahnya fear factornya ya. Kalau dia naik itu biasanya kita jangan beli dulu. Itu masih resiko, fluktuasinya tinggi. Nah, ini sudah di bawahnya 35 fix indeksnya. Nah, indeksnya SPX-nya sudah mulai naik. Jadi sudah mulai saatnya untuk mulai menabung nyicil. Ya, kalau mulai invest ini saat terbaik. Walaupun volatilitasnya mungkin takut perang dagang dan lain-lain, tapi fixnya ini sudah di bawahnya 35 VIX ya. Nanti bisa cek di TradingView. Ini sudah kalau kita lihat di sini ya, setiap kali ini spike naik ya, kemudian dia turun, ini langsung dia terbang, pelan-pelan dia terbang, merambat naik. Ini lagi di sini spike ya, kemudian dia sempat turun, nah dia lama lagi naik lagi. Jadi spike turun ya, lama lagi dia naik lagi. Jadi investasinya bertahap aja, kalau takut ya sambil belajar nyicil ya seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari drawdown-nya, dari drawdown itu istilahnya kejatuhannya atau kenaikannya ya, dari highest-nya, nilai tertingginya, harga tertingginya sampai harga terendahnya itu berapa ya turunnya ya seperti itu. Nah, kalau kita lihat memang SPY ini chart sebelumnya ya, memang masih kelihatannya sih masih bisa koreksi nih Pak Sunar, bisa sampai ini SPY ya, bukan indeks SPX, bukan. Ini yang ETF-nya yang ada di GoTrade Indonesia ya turun ya. Tapi kalau kita lihat ini kalau sudah mulai naik ya kita buy back ya seperti itu. Jangan selalu ngincer, wah saya tunggu di bawah aja Pak Sunar. Ya kalau dikasih ya kan. Kalau nggak dikasih gimana? Enggak seperti itu ya. Ya kita nyicil aja bertahap, istilahnya dollar cost averaging. Jadi setiap minggu atau setiap bulan kalau ada uang sisa ya kita bisa beliin indeks SPY. Ya seperti itu. Jadi istilahnya diversifikasi lah seperti itu ya. Jadi supaya kita itu capital kita bertumbuh, aset kita bertumbuh. Ya. Amin ya seperti itu ya. Saya maunya semua orang yang ikutin saya ya itu kaya raya. Karena saya percaya ya, kalau orang yang sukses itu adalah orang yang bisa membuat orang lain sukses. Bukan dirinya sendiri yang sukses karena banyak follower, ya influencer yang banyak follower, dirinya sendiri kan sukses. Anda follow influencernya itu belum tentu Anda ikutan sukses, belum tentu. Ya bukan berarti saya menjelekkan, enggak. Saya maunya Anda itu sukses, walaupun mungkin follower saya nggak banyak ya. Saya kadang-kadang ngomongnya juga nggak jelas, terlalu cepat, nangkepnya jelek. Ya, memang komunikasi saya kurang bagus ya penyampainya. Tapi
Kebanyakan yang ikutin saya, dia pelan-pelan bisa belajar lebih bagus, lebih baik. Ya ini kenapa ETF, nah, index fund, itu Warren Buffett bisa bilang ya, kalau invest di 10.000 di indeks, itu dalam beberapa tahun bisa sampai jutaan dolar. Ya, seperti itu ya. Buktinya memang kenaikannya bagus. Jangan takut ketinggalan, ketinggian, enggak. Yang penting rutin ya. Makanya beliau itu kaya raya karena dia start earlier. Kalau misalnya, maaf ya, di antara di sini mungkin ada yang sudah tua, mungkin usianya di atas 40 ya. Tapi jangan lupa, kalau kita hitung misalnya usia saya 45 gitu ya. Nah, Warren Buffett aja 80 tahun lebih. Kan masih ada 30 tahun paling enggak ya. Nah, 30 tahun kan masih ada kesempatan. Jadi jangan merasa tua gitu ya. Kalau misalnya lebih dari 50 umurnya misalnya ya, kan Anda bisa mengajarkan ke anak Anda, ya kan, atau ke saudara Anda yang lebih muda, ya seperti itu. Wariskan ilmunya, ya seperti itu. Ajak mereka untuk berinvestasi dari awal, ya seperti itu. Nah, ini banyak ETF yang bagus seperti VGT, QQQ. Ini saya tampilkan data yang 11 April ya. Waktu itu kan panik-panik ya. Setelah 2 April, panik turun. Nah, ternyata itu masih kuat loh indeksnya. Turunnya cuma 4,25%. Sahamnya indeksnya IHSG turunnya berapa? Ya, dari 6.000 turun-turun terus ya. Dari 7.000 lebih kemudian turun-turun ya, 6.000 lebih terus kemudian turun-turun. Nah, ini masih kalah ya. Nah, ini walaupun panik aja di kena trade war ya, tarif war. Nah, itu masih kuat indeksnya. Ini VGT, QQQ, SPY, kemudian DIA kalau mau bulanan. Jadi banyak. Kalau mungkin gak mudeng ya bahasa Jawanya. Ini apa sih Pak Suntar? Kok saya ngikuti gak jelas? Mungkin bisa nanti kalau sudah join Growth Indonesia ada edukasi-edukasi kita belajar pelan-pelan. Jadi ini secara garis besarnya aja. Ini juga harga terakhir ya kemarin 2 hari yang lalu ya. Jadi ini masih bagus kan. Kalau kita lihat ini sudah naik loh. Ini contohnya sebelumnya kan 11 April dia minus 4,25 ya 10 hari terakhir kan. Nah, kemudian dia sudah plus di sini, sudah plus 12% nih. Itu dalam waktu 10 harian. Ya, 10 hari terakhir ya. Jadi masih kuat ya sama Amerika itu ya. Recovery-nya cepat. Saya sukanya kalau sama Amerika itu recovery-nya cepat. Kalau sama Indonesia itu kadang-kadang sudah naik ada aja yang pom-pom minta turun ya, dijelek-jelekin gitu ya. Ya, saya itu paling sebel kalau ada investor yang jelek-jelekin di IHSG, tapi anehnya kalau misalnya indeksnya sudah mulai naik, bangganya kemana-mana, share screenshot kemana-mana. Padahal mungkin belinya cuma satu lot, cuma apa? Jualan rekomendasi saham. Nah, seperti itu. Sekarang banyak ya, kalau pengen di saham ya, tapi nggak resiko, kena stop loss atau rugi, itu cuma ada 2 bisnis di saham sih kalau pengen cuan terus nggak dari risikonya. Yang pertama jualan tools saham, jualan aplikasi saham. Kalau Anda pinter di buat aplikasi, mungkin Anda bisa jual tools saham. Kedua ada jualan rekomendasi saham. Ya, cuma modalnya cuma screenshot doang. Nggak tahu itu asli nggak atau Photoshop atau cuma beli satu lot, kebetulan naik tinggi Anda pamerkan kemana-mana, ada orang tertarik ikutan bikin rekomendasi berbayar. Rekomendasi berbayar kan nggak ada resikonya. Sudah bayar kan nggak mungkin ditarik balik, nggak mungkin. Ya, ini nggak ada resikonya. Itu sering loh ya. Ada banyak toko-toko muda ya, influencer yang bermunculan jualan rekomendasi saham. Ya, saya bukan anti jualan rekomendasi saham, enggak. Boleh aja Anda kalau misalnya mau ikutan boleh. Cuman usahakan mandiri, belajar sendiri. Ya. Makanya saya dulu itu kalau seminar saya bilang ada yang dulu nyebut-nyebut saya katanya Sifu katanya. Bahasa Chinese-nya itu Sifu suhu katanya. Pak suhu ini gimana? Oh, ya itu. Kalau saya sih nggak mau dipanggil Sifu. Kalau misalnya Anda selalu memanggil orang lain Sifu, ya, selalu diunggul-unggulkan terus, ya, kapan Anda itu bisa menjadi guru bagi diri Anda sendiri? Kalau Anda selalu istilahnya nggak mau belajar, ya, nah nggak Pak Suntar, pokoknya aku ikut Pak Suntar aja lah, beli apa aku ikutan beli, kan guru itu Sifu, suhu, master hebat, ya, seperti itu. Kalau saya hebat, saya pasti diem aja. Ditanyain sama apa yang bagus, saya nggak mau jawab. Ngapain? Istilah bahasa Jawanya tak pek dewi apa ngapain tak kasih tahu kamu, ya kan? Ya jadi gitu. Ya gampangnya seperti itu kan. Sama. Jadi jangan sampai kita itu istilahnya apa namanya terlalu mempercayakan kepada orang lain. Ya ini contohnya beberapa saham yang naiknya lumayan dalam 1 bulan ada yang naik lebih dari 20% ada. Jadi tapi kebanyakan kalau saham-saham yang lainnya fluktuasi gini ini
ya istilahnya kalau di bahasa Indonesianya itu bahasa saham gorengan lah ya seperti itu. Yang terakhir ini Disney ini bagus karena dia earningnya bagus ya. Makanya dia naik ya, melonjak ya ini Disney. Kemudian sebelumnya Netflix, tahu kan Netflix ya? Nah, Netflix kan naik seperti itu. Nah, ini Disney ya lain-lain. Jadi ini kalau kita lihat Disney ini langsung melonjak. Begitu earningnya reportnya bagus dia naiknya nggak tanggung-tanggung ya. Nah, dalam 10 hari aja dia naiknya 17% gitu. Lumayan loh sama Amerika kalau naik segitu big caps itu gede bagus loh ya. Nah, seperti ya. Jangan dibandingkan dengan sama Indonesia yang arah sampai berhari-hari beda ya karena dia gede, market cap-nya gede. Kalau semakin besar market cap-nya dia bisa 10% naiknya dalam waktu singkat. Itu luar biasa. Sama dengan arah berhari-hari kalau dibandingkan dengan IHSG yang saham-saham di IHSG yang arah gitu. Jadi jangan bilang oh Pak Sunar kalah tuh sama saham Indonesia. Saham grupnya PP itu 2 hari bisa arah, 3 hari, 4 hari atau saham yang barusan IPO. Tapi market cap-nya berapa? Ya kecil. Ya, seperti itu. Nah, favorite stock saya ini ada beberapa yang saya sharekan. Meta, Microsoft ya. Meta itu Facebook dulu ya. Google, Nvidia, VMA. Ini waktunya sudah lewat sih. Jadi ini beberapa TLT mungkin di save screenshotnya aja ya. Ya. Nah, sempat saya bahas. Ini juga favorite ETF. Kemudian kalau mau beli GoTrade, kenapa saya suka GoTrade? Karena kalau sahamnya naik itu kita masih bisa cuan, sahamnya turun juga bisa cuan. Kok bisa Mas Senar? Itu caranya ini sebenarnya nggak keburu sih, ini banyak sih. Kita bisa beli option. Jadi option itu semacam kontrak yang mana kita bisa jual di harga tertentu pada saat tertentu ya. Nanti ada edukasinya kalau tertarik kita bisa bahas ini ya. Ini agak level ke atas sih seperti itu. Jadi walaupun misalnya sahamnya Tesla ini turun 8%, kita masih bisa cuan sampai 170% loh. Bisa dalam waktu singkat. Kalau kita beli optionnya. Jadi bukan binary option, bukan loh. Bukan binomo loh ya, beda. Option itu kontrak yang benar-benar legal dan terpercaya ya. Bukan binary option yang dulu binomo kena kasus juga. Yang bisa beli call option dan lain-lain. Ini nggak sempat dibahas sih sayangnya seperti itu ya. Ini contohnya Nvidia lah yang terakhir ya. Ini contoh aja. Kalau Anda sahamnya lagi turun tanggal 25 Maret sampai 22 April itu turunnya 19,7%. Tapi kalau di GoTo Indonesia Anda beli optionnya, beli put optionnya, Anda bisa cuan sampai 113% dalam waktu kurang dari 1 bulan. Jadi option itu kebalikannya istilahnya kalau put option ya itu kebalikannya dari call option. Kalau misalnya kita mengharapkan saham itu turun ya kita beli put optionnya. Kalau mengharapkan saham itu akan naik ya kita beli call optionnya. Ya nanti kita akan bahas mungkin kalau edukasi dengan konten Indonesia dan lain-lain. Fallen Giants ini yang paling penting ya. Apa yang dulunya bagus nggak belum tentu sekarang bagus. Contohnya dulu Nokia terkenal akhirnya kalah, tumbang, BlackBerry juga kalah, Yahoo juga kalah ya seperti itu ya. Bangkrut dan lain-lain ya. Concern mungkin US dollar masih mahal. Ya. Ini saya kasih lihat saya juga beli masih ada 10.000 US. Ini bukan saya pamer 10.000 US enggak. Saya cuma mau lihatkan memang walaupun harganya tinggi saya masih beli untuk investasi. Ya. Yang paling penting kunci suksesnya sabar, fokus, disiplin. Ya, sabar itu dalam arti ya kita tunggu aja. Nggak semuanya pasti naik cepat enggak. Terus kita harus fokus. Jangan gara-gara Pak Sunar bilang ini bagus, terus Anda beli, nanti Anda nggak fokus dengan saham yang Anda punya. Terus terakhir disiplin. Disiplin itu ada 2, disiplin cut loss sama disiplin buyback. Kalau misalnya harganya membaik ya kita buyback. Ya. Terus kalau future education, Anda nanti bisa hubungin relation manager dengan Miss Queen ya. Kalau mau tanya-tanya, ini kalau mau join GoTrade bisa disimpan QR code-nya, Anda bisa scan, bisa langsung register, dapat bonus nanti yang akan diumumkan oleh Miss Queen. Ya kurang lebih seperti itu saya maaf agak terlambat sedikit ya ini untuk question and answer-nya. Baik, terima kasih Pak Sunar ya. Sesuai dengan rundown kita upayakan sampai dengan pukul 25 itu adalah sesi tanya jawab Pak Sunar ya. Ya. Nanti ada beberapa pertanyaan, mohon maaf kalau tidak tertampung, tapi kita upayakan semuanya akan kita bantu jawab. Sampai dengan 25.05. 25.05 sampai dengan pukul 21 closing. Baik, saya bacakan dulu beberapa chat yang sudah masuk. Saya gulung lagi. Sambil saya bacakan Pak Sunar ya. Iya, iya. Ini izin bertanya Pak, faktor apa saja yang perlu diperhatikan dalam investasi saham selain faktor internal dan fundamental perusahaan? Silakan Pak. Baik.
Jadi kalau kita lihat mengenai faktor investasi selain analisa fundamental dan teknikal ya, jadi yang kita perhatikan adalah kondisi marketnya. Ya, jadi market itu kalau ini saya dulu pernah seminar juga ya. Jadi market itu ada siklusnya, ya. Ada bear market sama bull market. Jadi kita harus tahu kapan bear market, kapan bull market. Kalau bull market itu hati-hati, dia bisa sewaktu-waktu turun, ya. Jadi Anda harus tahu siklusnya. Kalau dia sudah turun atau masih turun-turun, ya kita tunggu aja. Kalau sudah mulai membaik, kita berusaha buy. Ya seperti itu ya. Kalau misalnya marketnya bearish tapi dia sudah mulai naik-naik ya istilahnya gini ya. Kalau kita belajar, mungkin ada yang dari belajar bahasa Inggris ya, itu kan ada comparison ya. Misalnya good itu kan baik. Kalau lebih baik pakai apa istilahnya? Better. Better kan lebih baik ya. Good, better. Nah, kalau lebih baik dari better, apa itu Pak Sunar? Best ya. Nah, sebaliknya juga sama. Kalau bad jelek ya, itu kan ada lagi lebih jelek artinya worse ya, pakai E ya. Maaf, mungkin pronunciation Inggris saya jelek ya. Kalau bad ada worst, kalau ada lagi yang worst pakai T, yang paling jelek kan worst. Kalau misalnya keadaan yang paling jelek itu sudah terlewati dan saham-saham sudah mulai naik, indeks sahamnya sudah mulai naik, SP 500 sudah mulai naik, itulah kesempatan untuk masuk. Nah, masuknya gimana? Ya kita lihat fundamentalnya perusahaan yang bagus, ya kita beli. Ya, yang laporan keuangannya masih bagus, positif kita beli. Barusan kita bantu dengan analisa teknikal untuk trennya seperti apa. Ya seperti itu ya. Ya kurang lebih seperti itu. Baik. Ini ada catatan nanti 20.50 Miss Queen akan presentasi dan bagi-bagi gift. Iya. 20.50 berarti sekarang masih ada waktu 8 menit Pak ya. Baik, sekitar 8 menit sebelum Iya. 20.50 sebentar. Ini ada lagi pertanyaan. Aplikasi kalau ingin beli saham Pak, tapi oleh teman-temannya sudah dijawab Pak. Kalau kita Iya. mau beli saham di mana tempatnya gitu Pak. Jadi kalau mau beli saham kita buka rekening dulu, bisa ke broker. Kalau misalnya kasus untuk saham Amerika bisa pakai GoTrade Indonesia, bisa download di aplikasi Play Store atau iOS ada ya, atau pakai Ya. link atau scan barcode ini nanti bisa otomatis download kalau mau ya, seperti itu. Yang penting diawasi OJK Pak ya, tidak hanya Bapepti. Hmm. Kalau untuk Kemudian saham Amerika, kalau yang di luar Indonesia itu bukan OJK tapi Bapepti. Tapi sebentar lagi katanya mau merger itu antara Bapepti sama OJK sih. OJK ya. Ada lagi kira-kira sama apa yang cocok untuk investasi saat ini? Ada yang bilang GoTo. Bagaimana peluangnya 5 sampai tahun ke depan untuk saham GoTo? Eh, Nah, Goto ini kalau saya bilang sih bagus ya, peluangnya bagus. Cuman memang harganya sih menurut saya sih masih mahal ya kalau secara fundamental. Kalau secara teknikal dia selama dia masih bertahan di atasnya 58 itu untuk Goto, kalau dia turun selama dia masih bertahan di atas 58 umumnya masih bagus. Itu yang saya sering sebutkan di grup saya. Jadi kalau mau beli Goto itu kalau dia turun 58 jangan beli dulu. Kalau dia sudah mulai naik ke atas 58 itu biasanya saat terbaik untuk mulai buy untuk Baik, Goto ya masih ada seperti waktu 6 menit Pak ya. ya. Biar nanti 20.50 gantian dan Iya. Miss Queen. Iya. Ada lagi pertanyaan, Pak Sunar, apakah selama ini benar-benar disiplin mengikuti plan atau sedikit melanggar? Kalau saya sih, saya terus terang kalau di saham Indonesia ya atau saham eh, di luar negeri itu kebanyakan saya suka saham perbankan ya karena dia solid defensif. Kadang-kadang memang kelupaan pasang trailing stop atau stop loss ada, saya juga lupa. Tapi saya pantau kalau misalnya kondisinya sudah mulai berubah itu saya jual ya seperti itu ya. Saya jual dulu nanti buyback. Contohnya gampangannya saya punya BBCA sebelumnya ya. Itu saya jual dulu kemudian saya buyback. Saya buyback juga saya juga umumkan di grup saya juga ya gitu. Jadi tetap mungkin ada kelupaan kelewatan tapi yang penting jangan di average down ya. Kalau misalnya turun-turun terus jangan di average down, kita jual dulu. Nanti kalau sudah membaik kita barusan buyback. Ya, ya seperti Baik, itu sih. masih ada waktu 5 menit Pak. Iya. Ya. Pak Sunar, tanda-tanda saham multi-bagger itu apa Pak? Ini ada pertanyaan dari Nah, maaf, tanda-tanda apa? saham multi-bagger. Saham multi bagger itu sebenarnya saya punya screeningnya, cuman saya nggak mau bahas di sini karena terlalu panjang. Banyak. Jadi cirinya saham multi bagger kalau Anda lihat itu Anda buka grafiknya di weekly atau mingguan. Nah, cirinya dia selalu higher low dan higher high. Kalau Anda lihat candlenya, ya candlestick, itu kan ada low,
OHLC ya, istilahnya open, high, low, close. Kalau untuk saham multi bagger itu ciri-cirinya, nah, selalu umumnya ya, membentuk higher low, higher high, higher close di weekly chartnya, ya seperti itu. Itu biasanya trennya bagus dan dia akan naik terus. Jadi jangan takut ketinggalan atau ketinggian. Kalau Anda takut ketinggalan atau ketinggian, Anda nggak mungkin bisa dapat saham multi bagger. Karena cuan 10%, 20% Anda senang langsung jual, takut sahamnya turun, ya seperti itu ya. Ya, Jadi lihat di grafik weekly-nya, kalau dia higher low, higher high, higher close umumnya masih bagus. Ya kurang lebih seperti itu. Multi baik. bagger kalau Ada lagi Pak, sebentar. Ini dari Pak Mur ya. Izin bertanya, saya baru investasi saham. Kebetulan saya sudah pegang 2 saham emiten. Tapi saya lebih tertarik menjadi trader daripada investor. Pertanyaan saya adalah ketika menjadi trader, kapan baiknya beli saham? Apa kita beli saham mahal tapi marketnya tinggi, atau beli saham murah tapi marketnya rendah? Pertanyaannya bagus ya. Jadi di saham itu sebenarnya ada dua ya. Untung di saham itu cuma dua sih. Pertama dari dividen, dividen tunai atau dividen saham ya, tapi kebanyakan dividen tunai. Kedua itu adalah dari capital gain. Capital gain itu selisih dari harga beli dan harga jual. Nah, strateginya kalau capital gain itu buy low, sell high atau buy high, sell higher. Jadi nggak ada istilahnya ketinggian. Kalau trennya masih kuat ya, itu biasanya bisa pakai acuan MA20-nya. Saya sering sebutkan di video saya, YouTube saya ya, di YouTube Saham Profit ya. Saya nggak promosi, nggak sih. Nah, itu dia bilang, kita lihat MA20-nya. Kalau MA20-nya, harga rata-rata saham 20 harinya, itu masih mengarah ke atas ya, garisnya. Itu umumnya trennya masih bagus. Cara gampangannya gitu aja. Nah, kalau kita tinggal lihat, candle-nya, terakhir itu candlestick-nya, itu ditutup di atasnya atau di bawahnya. Kalau dia di bawahnya dari MA20, selama MA20-nya itu masih mengarah ke atas, belum menukik ke bawah, kadang-kadang memang agak turun gitu, tapi turunnya nggak tajam banget gitu ya. Nah itu biasanya koreksi wajar umumnya. Tapi kalau dia sudah mulai naik lagi ke atas, itu di saat kesempatan untuk buy lagi. Ya. Untuk trader atau investasi juga sama pakai MA20 ya kurang lebih seperti itu. Baik, masih ada waktu 2 menit Pak. Ya biar berakhir 20.50. Dari Pak Geradus, mengapa nilai suku bunga bank memberi pada investor atau penabung kecil, sedangkan nilai suku bunga hutang kita tinggi? Baik. Nih, silakan Pak. Jadi bank kan terus terang aja dia buka bisnis. Dia itu kenapa kok kalau kasih kisah taruh tabungan atau deposito di bank kan rendah bunganya. Kalau kita pinjam kan kenapa tinggi? Karena ada selisihnya spreadnya, istilahnya bahasa Inggrisnya itu spread. Jadi antara suku bunga kredit dan suku bunganya yang dia eh, kasih ke customernya itu harus ada selisihnya. Kalau dia nggak selisih, ya dia nggak bisa untung. Nah, kenapa selisihnya tinggi? Karena bank itu menanggung istilahnya kredit macet ya. Jadi kalau dia eh, bunganya nggak tinggi, maka dia akan rugi. Kalau terjadi risiko gagal bayar, banyak yang nggak bayar, nah dia akan rugi. Makanya dia selisihnya besar. Nah, contohnya BRI itu kan kredit mikronya gede ya. Nah, untuk kredit mikronya BRI itu bunganya lumayan tinggi. Ya. Jadi mereka menanggung resiko kredit macetnya lumayan tinggi di kredit mikronya BRI itu paling tinggi ya. Jadi memang bank itu wajar kalau dia kalau kita pinjem bunganya tinggi, tapi kalau nabung coba dikasih bunga rendah, ya kan mereka mau untung. Kalau mereka nggak untung ya nggak mungkin bisnis ya gitu aja. Baik, ada 1 menit lagi Pak ya. Bikin aplikasi saham, wah itu kalau logiknya orang IT Pak ya. Iya, Ya, lewati orang IT. Kemudian, sebentar. Ada lagi 1 menit lagi, 2 pertanyaan lagi Pak. iya. Mohon rekomendasi platform untuk pasar saham. Apakah sebaiknya saham atau Bitcoin? Lebih bagus mana, saham atau Bitcoin? Eh, lebih bagus mana itu sebenarnya tergantung dari resiko profile ya. Jadi bisa diversifikasi. Karena bisa dua-duanya boleh, bisa ke saham atau Bitcoin ya. Nah, cuman saya kalau Bitcoin itu saya lebih ke hedging ya, sama kayak emas. Jadi lindung nilai ya seperti itu. Ya. Bukan untuk investasi, lebih ke lindung nilai ya seperti itu. Untuk yang Bitcoin sama dengan emas gitu. Ya. Kalau dalam dunia kripto, analis manakah yang diutamakan, technical atau fundamental analysis? Kalau kripto biasanya lebih ke ceritanya ya. Ceritanya itu kemana arahnya gitu. Nggak nggak benar-benar fundamental. Memang ada yang argue sih kripto ada fundamentalnya, tapi nggak semuanya.
Yang paling solid kalau fundamental menurut saya sih Bitcoin ya, yang paling solid ya untuk kripto. Yang lain-lainnya itu tinggal ceritanya aja. Nah, kalau kita lihat untuk kripto itu lebih ke faktornya ke istilahnya flow-nya, capital flow-nya di kripto ya. Kita tinggal ikutin big marketnya. Kalau ada inflow-nya gede, ya kemungkinan dia nggak lama akan naik. Ya seperti itu. Kayak contohnya ETH terakhir kan nggak naik-naik itu Pak Sunar ETH. Akhirnya dia juga naik terakhir kan seperti itu. Ya, Baik. karena ada ceritanya juga ya. Lebih ke ceritanya story-nya gitu kalau kripto.